Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 91. Luming melihat ke seluruh pemandangan dan melihat bahwa kokas itu terbakar hitam. Dia sudah bisa memikirkan apa yang terjadi. Di dalam hatinya, kesempatan membunuh yang dingin dan sedingin es meledak. Meskipun seni bela diri menguasai kekuatan yang kuat, mereka memiliki aturan dan harga diri mereka sendiri. Prajurit biasa tidak mau membunuh orang biasa. Namun, anak-anak dari sekolah pedang 10 sisi ini telah kehilangan keuntungan, dan untuk mencapai tujuan mereka, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Pembunuhan Luming tidak pernah sekuat ini. Merasakan kesempatan membunuh Luming, mata para murid dari sekte pedang 10 sisi membeku. Zheng Qian sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa dia mengirim 9 orang ke arah itu, tetapi sampai sekarang, tidak hanya tidak ada yang datang, tetapi juga seorang remaja yang aneh. Itu tidak benar. Ekspresi Zheng Qian bergerak. Langkah demi langkah, Luming tampaknya sangat lambat. Nyatanya, setelah beberapa tarikan napas, Luming mendatangi murid-murid sekte pedang Sifang. Nak, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dan para murid dari sekte pedang 10 sisi kita di sana. Apakah kamu melihat itu? Seorang murid dari sekte 10 pedang persegi berteriak. Ya, tapi mereka semua sudah mati. Luming menanggapi dengan acuh tak acuh. Wajah lebih dari 20 murid dari sekte pedang 10 persegi berubah satu demi satu. Seseorang berkata, bagaimana kamu mati? Luming tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Petasan muncul. Napas yang kuat keluar dan berkata, tentu saja, aku membunuhmu. Sekarang, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani mereka. Dibunuh olehmu. Nak, kamu sangat berani. Bajingan kecil, jika kamu berani membunuh murid sekte 10 pedang persegi, kamu akan mati, tidak hanya kamu, tetapi juga keluargamu. Katakan, bagaimana kamu menyelinap masuk? Jika kamu ingin membunuh kami, aku akan membunuhmu. Kata-kata Luming menyebabkan banyak kebisingan. Seorang pemuda kekar melangkah keluar, membawa pedang besar, dan memenggal kepala Luming dengan pedang. Jika pedang ini dipotong, itu pasti bisa membelah Luming menjadi dua. Kilatan petir berlalu, dan tubuh pemuda kekar itu tiba-tiba menjadi kaku. Dengan keras, pedangnya jatuh ke tanah, lalu dia mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan. Matanya melotot seperti ikan mati, menunjukkan warna yang luar biasa. Ada lubang darah ekstra di tenggorokannya, dan tidak ada hentinya pendarahan. Ini langkah tercepat dalam formula senjata api geng. Murid-murid dari sekte 10 pedang persegi di sekitar bahkan tidak melihat bagaimana Luming bergerak. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus sadar akan dibunuh. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Pemuda kekar itu jatuh ke tanah, berjuang beberapa kali, tidak ada nafas. Bagus sekali. Lebih dari 10 pengumpul batu meraung di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak berani memanggil, mereka sangat senang. Mata Zheng Qian sedikit membeku, mulutnya berkata, kecepatan cepat yang bagus, semua orang bergandengan tangan, bunuh dia bersama. Membunuh. Mati. Tiba-tiba, lebih dari selusin murid dari sekte 10 pedang persegi meraung. Tubuh mereka melompat tinggi dan memotong pedang tajam Qi. Mereka menghadapi Luming sebelumnya. Di antara murid-murid dari sekte pedang 10 sisi, yang terlemah adalah 6 berat master seni bela diri, yang terkuat adalah 8 guru seni bela diri. Lebih dari selusin orang bergabung, dan momentumnya mengerikan. Bahkan master seni bela diri, Jiu Chong, akan terbunuh oleh pedang sembarangan. Tapi Luming tidak bergerak, dan bahkan tidak mengedipkan matanya. Rahasia Fire Gun Fire Dance yang kuat. Huoran, Luming memegang ekor tombak di tangannya dan menusuk ke depan. Suara mendesing. Suara getaran senjata terdengar, lalu tiba-tiba nyala api merah muncul di udara. Nyala api ini, merah dan indah, seperti bunga nyala api, dan seperti nyala api yang menari. Saat bunga api bermekaran, pemandangan itu tiba-tiba terdengar jeritan. Kiki, selusin murid dari sekte 10 pedang persegi, melangkah mundur, dan darahnya melayang di udara. Ada lubang darah di tenggorokan atau jantung 10 murid sekte pedang persegi. Satu gerakan, 13-10 murid sekte pedang persegi, mati. Tapi Luming tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan mengeluarkan senjata panjangnya. Bulan. Menyentuh. Serangkaian suara patah tulang, dan 8 anak muda dari sekte 10 pedang persegi terbang keluar dari jauh. Jatuh ke tanah, untuk sementara tidak ada nafas. Ini sapuan lengkap. Ini adalah kekuatan bertarung Luming sekarang. Tingkat kedua budidaya keterampilan seni bela diri tingkat rendah, Geng Huo Gunjue, dan terobosan budidaya pada tahap awal divisi ke-8 divisi seni bela diri, kekuatan tempur telah ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan. Di lapangan, ada 3 murid dari sekte pedang 10 sisi.
Ah Zheng Qian, Master Seni Bela Diri Jiuxiong. Ada juga seorang pemuda berhidung pesek. Karena dia dekat dengan para pemetik batu, serangan Lu Ming tidak menutupi dirinya. Pada saat ini, wajah pemuda dengan hidung yang roboh menjadi pucat, dan kaki serta perutnya bergetar. Dan wajah Zheng Qian sangat bermartabat. Kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi kamu telah membunuh begitu banyak murid dari Sekte 10 Pedang Persegi kami. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara Zheng Qian terdengar dingin. Jika aku membunuh kalian semua, siapa tahu aku yang melakukannya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh sambil tersenyum. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Aku akui kekuatanmu sangat kuat, aku tidak yakin aku bisa membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku. Aku akan memberitahumu betapa konyolnya kamu. Pedang Zheng Qianzan menunjuk ke Lu Ming. Ki pedang merah yang kuat tidak dapat dikendalikan. Adik laki-laki Zhao, bunuh dia bersama. Zheng Qian tiba-tiba berteriak pada Lu Ming dengan pedang. Pedang memotong udara, dan terdengar ledakan sonik yang tajam. Pada saat yang sama, di sisi lain, murid Sekte Pedang Sifang dari Jiuchong, juga menyerang dan membunuh Lu Ming dengan pedang. Sua. Lu Ming mengangkat. Kapan? Kapan? Tombak berpotongan dengan dua pedang, dan ada getaran keras. Tubuh Lu Ming bergoyang sedikit dan mundur 3 langkah. Zheng Qian juga terlempar beberapa meter dan mendarat di tanah. Adapun pemuda Jiuchong, dia terlempar lebih dari 10 meter, dan seteguk darah menyembur keluar. Zheng Qian, kekuatan yang sangat kuat. Mata Lu Ming bergerak. Meskipun itu hanya pertarungan, Lu Ming merasa bahwa kekuatan penyebaran pedang Zheng Qianzan sangat kuat, dan terus-menerus seperti ombak yang kasar. Guru seni bela diri 9 pemuda berat lainnya dan dia, itu sampah. Itu tidak lebih lemah dari yang dia ikat. Alasan mundurnya Lu Ming pada dasarnya adalah karena Zheng Qian. Saat ini, hati Zheng Qian juga sangat ketakutan. Kekuatan Lu Ming di luar dugaannya. Itu tidak lebih lemah atau bahkan lebih kuat darinya. Membunuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kedua belah pihak sudah menjadi musuh. Hanya ketika satu sisi jatuh, itu bisa berakhir. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Baik Zheng maupun Qian mengalami wabah darah. Kali ini, Zheng Qian bertanggung jawab atas serangan itu, sementara pemuda dari Jiuxiong, seorang master seni bela diri, menyelinap masuk. Untuk sementara, Lu Ming agak pasif. Dan pemuda dengan hidung yang roboh tidak bisa masuk sama sekali. Dia hanya bisa menonton dengan cemas di satu sisi. Bab 92. Pedang lintas menghancurkan. Zheng Qian memegang pedang besar yang lebih lebar dari telapak tangannya. Serangannya sangat kuat. Setelah satu pedang dipotong, cahaya pedang membentuk-bentuk salib, dan ditebas ke arah pendaratan dengan kekuatan yang luar biasa. Armor rusak. Saat tombak Lu Ming bergetar, ujung tombak membentuk kekuatan pemotongan yang berputar, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Zheng Qian. Kapan? Dengan raungan keras, Lu Ming mundur 2 langkah dan Zheng Qian mundur 3 langkah. Menghadapi satu sama lain, Lu Ming sedikit lebih unggul. Bagaimana Zheng Qian bisa begitu agresif? Seni bela dirinya jelas bukan keterampilan tingkat Xuan, tetapi keterampilan tingkat kuning top grade. Meskipun dia telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, kekuatan serangannya tidak bisa begitu kuat. Ada sedikit keraguan di mata Lu Ming. Meskipun prestasi Zheng Qian telah mencapai puncak seni bela diri ke-9, dan ada 5 tingkat darah, tetapi tanpa seni bela diri tingkat Xuan, kekuatan serangan tidak akan begitu kuat. Dia hanya sedikit lebih rendah dari Lu Ming di depannya. Kamu tahu, Ki asli Lu Ming kuat dan ringkas, tapi 3 kali lipat dari Ki biasa. Selain itu, sajak senjata Geng Huo telah dikembangkan ke tingkat kedua. 9 seni bela diri puncak master seni bela diri biasa dapat dikalahkan dengan satu gerakan. Ngomong-ngomong, ini dagingnya. Zheng Qian ini sangat kuat. Dia seharusnya mengolah cara pemurnian tubuh. Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Dia menemukan bahwa otot-otot Zheng Qian menonjol dan kulitnya ditutupi dengan cahaya merah. Itu pasti tubuh fisik. Zheng Qian mempraktikkan metode pemurnian tubuh. Tubuh fisik yang dipadukan dengan ki sejati dapat menghasilkan kekuatan tempur yang luar biasa, sehingga ia dapat bersaing dengan Lu Ming. Pada saat ini, cahaya pedang dengan cepat menusuk Lu Ming. Masalah apa? Pedang panjang, cemberut panjang, pedang. Dia adalah murid dari Sekte Pedang Sifang dari Jiuchong. Meski kekuatan serangan murid dari Sekte Pedang 10 persegi ini tidak kuat, metode tubuhnya tidak lemah dan licin. Saat Lu Ming menunjukkan kekurangannya, dia diam-diam menyerang. Jika aku kehabisan darah, mudah untuk memenangkannya, tapi aku tidak bisa selalu mengandalkan semburan darah. Waktu semburan darahku terlalu singkat. Itu hanya bisa digunakan sebagai kartu dasar dan tidak bisa digunakan secara biasa. Pertempuran. Lebih baik aku mengandalkan keadaan saat ini untuk menyelesaikannya. Menyentuh. Selangkah demi selangkah, Lu Ming bergegas menuju Zheng Qian. Tanah longsor. Tombak itu turun dari atas ke bawah. Mata Zheng Qian terpaku, dan dia menahannya dengan pedangnya. Ledakan. Batu-batu di bawah kaki Zheng Qian pecah berkeping-keping dan tubuhnya mundur. Ini baru pada tahap awal master seni bela diri kelas 8.
Meskipun dia telah berlatih seni bela diri tingkat Xuan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tubuhku telah dikultivasi secara luas, tetapi masih tak terkalahkan. Zheng Qian sangat terkejut. Pada tahap awal, Lu Ming normal, tapi bagaimana dia bisa menekannya? Membunuh. Semangat juang Lu Ming seperti pelangi. Dia terus-menerus menyerang Zheng Qian, sama seperti dia melatih keterampilan senjatanya. Naga bergulir seperti ki terus-menerus disuntikkan ke tombak, yang sangat halus. Dengan satu tembakan demi satu, Lu Ming seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan, berlari kencang di medan perang. Zheng Qian benar-benar tertekan. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menusuk jantung belakang Lu Ming. Hanya menunggumu melakukannya. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Pistol panjangnya tersapu. Bulan. Cahaya bulan merah menyala, dan murid Jiu Chong dari Sekte Pedang Sifang terkejut dan mencoba mundur. Tapi sudah terlambat. Pistol itu panjangnya 8 kaki, dan dengan panjang lengannya, jarak lebih dari 3 meter tertutup seluruhnya. Blokir. Murid sekolah pedang Sifang Jiu Chong, seorang guru seni bela diri, terkejut dan meletakkan pedang panjang di depannya. Tapi pedang panjangnya adalah pedang tipis, yang tidak bisa dihentikan oleh akarnya. Kapan? Pistol panjang Lu Ming terhunus di pedangnya, dan kekuatan kekerasan meletus. Pedang itu membengkok secara langsung, dan badan pedang serta badan senjata ditarik dengan berat di dadanya. Menyentuh. Tubuh murid dari Sekte 10 Pedang Persegi dicambuk seperti karung pasir. Tubuhnya dekat dengan tanah dan terpeleset puluhan meter, yang membuat tanah yang keras meluncur keluar dari selokan. Ketika dia berhenti, tidak ada nafas yang tersisa. Seorang master seni bela diri 9 master berat, langsung ditembak mati oleh Lu Ming. Setelah mengambil murid Sekte Pedang Sifang Jiu Chong, tombak Lu Ming tidak pernah berhenti, tetapi terus menariknya ke depan, dan bergerak melawan Zheng Qian, yang menyerangnya. Sekarang, tidak ada yang mengganggumu. Kamu bisa tenang. Suara tenang Lu Ming terdengar, dan tombak panjangnya melesat seperti kilat. Zheng Qian mencoba melawan. Dalam sekejap mata, kedua orang itu memiliki lebih dari 10 gerakan. Lu Ming menjadi semakin berani dalam pertempuran, dan pemahamannya tentang formula senjata Geng Huo menjadi semakin kuat. Zheng Qian benar-benar dikalahkan dan mundur. Tak jauh dari situ, pemuda berhidung pesek itu tampak pucat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berteriak, "Kakak bela diri Zheng, tunggu dulu. Aku akan kembali ke sekte dan melapor kepada yang lebih tua untuk membalaskan dendammu." Lalu dia kabur. Brengsek. Zheng Qian raung. Sialan, jangan khawatir. Aku akan membunuhnya untukmu setelah kau selesai. Lu Ming berkata dengan ringan. Ledakan. Sebuah tembakan mengenai pedang Zheng Qian. Zheng Qian mundur lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. Setelah banyak perang, otot-ototnya bergetar di sekujur tubuhnya, dan mulut harimau itu retak dan berdarah. Jika dia tidak kuat secara fisik, dia akan dibunuh oleh Lu Mingzhen, bahkan jika dia tidak kuat secara fisik dan dapat mengeluarkan ki yang sebenarnya tanpa mengingat konsekuensinya. Semangat sejatinya terlalu kuat, yang tidak bisa dilawan. Di mata Zheng Qian, ada ekspresi ketakutan. Tunggu sebentar, selama kamu melepaskanku, kali ini kamu membunuh begitu banyak murid dari Sekte Pedang 10 Fang, aku bisa melakukannya seperti ini, dan aku tidak akan menyelidikinya. Bagaimana, kalau tidak, kamu bisa tidak menanggung kemarahan Sekte 10 Pedang Persegi kita. Zheng Qian menunjukkan rasa malu dan berteriak. Bodoh sekali mengancamku saat ini. Cara acuh tak acuh Lu Ming, tombak panjang tidak berhenti, tombak ke arah Zheng Qian. Ledakan. Teng-teng-teng. Zheng Qian Lian mundur 7 atau 8 langkah, batuk darah, dan lukanya lebih serius. Berhenti, harta karun. Gunung berapi mati itu memiliki harta karun. Jika kamu mengampuni aku bisa memberimu setengahnya. Ya, setengah dari kamu. Seru Zheng Qian. Tidak, selama aku membunuhmu, semuanya milikku. Jika aku tidak bermain denganmu, adikmu sudah kabur jauh. Jika kamu terus bermain, mungkin dia akan kabur. Sudut mulut Lu Ming tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Darah meledak. Sudah cukup teruji dan tidak perlu menyimpannya. Wah. Tombak berubah menjadi kilatan petir, yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zheng Qian tidak bisa menahannya. Tidak. Zheng Qian raung. Uff. Tombak itu menembus jantungnya, bersinar bola-balik. Zheng Qian meraih tombak dengan kedua tangan, tetapi matanya tidak mau. Dia terus mengeluarkan darah dari mulutnya dan mendesis, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Uff. Lu Ming mengeluarkan tombaknya dan menendang kakinya. Bentuk tubuhnya seperti kilat. Dia mengejar pemuda berhidung pesek itu. Kemudian, suara itu datang dari jauh, Sekte Pedang Xuanyuan, Lu Ming. Saat suara itu jatuh, sosok Lu Ming telah menghilang. Dari sekolah pedang Xuanyuan. Gumam Zheng Qian, vitalitas di matanya dengan cepat menghilang. Bab 93. Tubuh Lu Ming seperti angin, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun hanya gerak kaki tingkat kuning, kecepatan Lu Ming masih tak tertandingi di bawah ledakan ki yang kuat.
Hanya beberapa menit kemudian, kamu bisa melihat sosok pemuda berhidung pesek. Mendengar angin, pemuda berhidung pesek itu menoleh ke belakang, hampir tidak ketakutan. Bagaimana bisa begitu cepat? Apakah Zheng Qian terbunuh? Dia mengira Zheng Qian setidaknya bisa menahan 180 gerakan. Jangan kemari. Pria muda dengan hidung yang roboh berlari dengan panik dan berteriak di mulutnya. Tapi Lu Ming dan jaraknya terus mendekat. Anak muda dengan hidung pesek tidak bisa kabur. Celepuk. Pada saat ini, pemuda berhidung pesek itu tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan berlutut dengan plok. Tolong jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang urusan hari ini. Pria muda itu terus bersujud dan berteriak. Kenapa aku harus percaya padamu? Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengatakannya. Jika aku mengatakannya, aku akan mati. Pemuda berhidung pesek itu mengumpat. Kamu bisa memberiku kesempatan bagus. Lu Ming tiba-tiba mencibir dan menendang. Menyentuh. Kaki ini, langsung menendang hidung pemuda dantian yang roboh, menendang siklonnya untuk membubarkan diri. Kamu meninggalkan kultivasi aku. Bukankah kamu mengatakan ingin memberi aku kesempatan? Pria muda berhidung pesek itu berteriak menyayat hati. Jangan khawatir, kamu akan mendapat kesempatan. Lu Ming mencengkeram leher pemuda dengan hidung yang roboh dan berjalan ke gunung berapi yang mati seperti ayam. Segera, kami datang ke tempat di mana kami baru saja bertarung. Saat ini, para pemetik batu itu telah lolos dari salah satu dari mereka. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya pemuda berhidung pesek itu. Ini sangat sederhana. Silakan dan jelajahi jalan, tetapi kamu tidak diizinkan untuk pergi ke sisi lain dari jalan yang telah dijelajahi. Lu Ming menunjuk ke arah gunung berapi mati, jalan terang. Dalam sekejap, wajah pemuda itu menjadi pucat dan suaranya bergetar. Dia berkata, bukankah jalan menuju gunung berapi mati telah ditemukan? Mengapa kamu ingin aku menjelajah? Tidak, aku tidak akan pergi. Apakah kamu tidak suka meminta orang lain untuk membantumu menemukan jalanmu? Sekarang aku ingin kamu mencobanya sendiri. Jika tidak, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan saudara-saudaramu. Lu Ming mengayunkan senjata panjangnya, dan tombaknya meledak. Peluang pembunuhan ingin menyelimuti pemuda dengan hidung yang roboh. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ada krisis. Aku akan mati jika aku pergi. Aku mohon biarkan aku pergi. Pria muda dengan hidung yang roboh itu berkeringat dan menggigil. Secara khusus, dia bergidik memikirkan para pemetik batu yang dibakar sampai mati satu persatu. Sebelumnya, dia melihat orang lain pergi untuk menjelajahi jalan. Dia sombong, tinggi di atas, seperti melihat semut dalam perjuangan sekarat, tanpa jejak kasih sayang. Ketika gilirannya sekarang, dia lebih takut daripada orang lain. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kesabaranku terbatas. Aku menghitung 3 kali. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak harus pergi. Suara Lu Ming sangat acuh tak acuh. Apa cara yang lebih baik untuk menghadapi orang seperti itu selain memperlakukannya dengan caranya sendiri? 1. 2. Aku akan pergi. Ketika Lu Ming hendak melaporkan 3, pemuda dengan hidung pesek akhirnya tidak tahan tekanan dan berteriak. Kemudian, sambil menggoyangkan tubuhnya, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Semakin dia maju, semakin gemetar tubuhnya. Ketika dia berjalan lebih dari 100 meter, bau busuk keluar, dan dia takut buang air kecil. Tiba-tiba, aliran gas keluar dari kakinya. Pria muda dengan hidung yang roboh itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan langsung jatuh. Lu Ming mengerutkan kening dan berjalan untuk melihat-lihat. Dia terdiam sesaat. Wajah pemuda berhidung pesek itu memucat dan tidak bernafas. Dia takut mati karena panas. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan kembali untuk mengambil barang rampasan. Ini adalah murid dari Sekte Pedang Sifang. Pasti ada banyak hal berharga dalam dirinya. Lu Ming tidak akan merindukan mereka. Saat mencari barang rampasan, mereka melahap esensi darah mereka satu persatu. Setelah pencarian, Lu Ming mundur dari sini, kembali ke area luar, dan kemudian memasuki kuil tertinggi, mulai memurnikan esensi darah. Saat ini, pencapaian Lu Ming telah mencapai 8 tingkat seni bela diri, jadi esensi seni bela diri di bawah 8 tingkat seni bela diri tidak banyak berpengaruh padanya. Hanya mereka yang memiliki 8 atau lebih master seni bela diri yang dapat membantu. Setelah memurnikan semua esensi dan darah para murid Sekte Pedang Sifang, pencapaian Lu Ming telah ditingkatkan sampai batas tertentu, tetapi tidak terlalu banyak. Jalan masih panjang sebelum pertengahan periode berat ke-8. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming mulai menghitung rampasannya. Saat kamu menggerakkan tangan, 2 cincin penyimpanan muncul. Di antara para murid dari Sekte 10 Pedang Persegi, 2 di antaranya memiliki cincin penyimpanan. Ini kejutan. 1 dari Zheng Qian dan yang lainnya dari Zhou Xiong, seorang guru seni bela diri. Kemudian pikiran bergerak, setumpuk benda muncul di kuil tertinggi. Pertama-tama, Lu Ming mulai menghitung uang kertas.
Kenapa begitu? Setelah menghitung, Lu Ming sedikit mengernyit. Lebih dari 20 murid dari Sekte 10 Pedang Persegi hanya memiliki 4 juta tael perak. Lebih dari 4 juta tael perak, sepertinya banyak, tapi tergantung di mana kamu mendapatkannya. Ada lebih dari selusin murid dari Sekte 10 Pedang Persegi. Prestasi mereka setidaknya 6. Rata-rata, masing-masing kurang dari 200.000 liang, yang sangat sedikit. Setelah dipikir-pikir, Lu Ming merasa lega. Itu normal. Sama seperti dia, kelebihan perak diubah menjadi poin kontribusi, dan kemudian diubah menjadi sumber daya yang berguna untuk meningkatkan kekuatan. Sebagian besar murid dari Sekte Pedang 10 Sisi memiliki cara yang sama. Mereka menyimpan beberapa perak cadangan di tubuh mereka, dan menukar sisanya. Setelah mengemas uang kertas, Lu Ming melihat hal-hal lain. Beberapa pil yang tersebar tidak bernilai banyak uang. Lu Ming menumpuknya secara langsung. Akhirnya, dia melihat beberapa buku. Crazy Wave Chop adalah skill pedang level bawah dari level kuning. Teng Yungu adalah kelas atas dari kelas kuning. Hunyuan Gong adalah keterampilan tingkat kuning top grade. Lu Ming sangat gembira dengan 3 keterampilannya yang berurutan. Secara umum, murid seperti mereka jarang memiliki seni bela diri dan naskah seni bela diri, karena kebanyakan dari mereka disewa dan dipinjam dari perpustakaan Zongmen. Ada jangka waktu tertentu, sampai batas waktu tertentu, kita harus kembali. Tentu saja, akan ada pengecualian, karena beberapa orang mendapatkan beberapa petualangan, dan mereka akan mendapatkan beberapa buku rahasia seni bela diri dan seni bela diri, yang merupakan milik mereka sendiri. Seperti ini, kebanyakan dari mereka dimiliki secara pribadi oleh para murid dari Sekte Pedang 10 Sisi. Di antaranya, Teng Yungu diperoleh dari pemuda Jiu Chong, seorang guru bela diri. Jika kamu menjual ketiga buku rahasia seni bela diri ini, harganya setidaknya 5,6 juta liang perak. Ini banyak uang. Tapi saat mata Lu Ming tertuju pada buku keempat, dia terkejut. Formula Flaming Vajra adalah metode latihan tubuh. Bab 94. Ini sebenarnya adalah latihan fisik. Aku pikir buku inilah yang dipraktikkan Seng Qian. Keterampilan membangun tubuh langka di tanah Seng Huang, dan terkenal karena kesulitan dan kelambatannya. Jika kamu melatih keterampilan tubuh, tubuh akan menjadi lebih kuat, dan memiliki berbagai fungsi yang luar biasa. Menurut kekuatan tubuh, tubuh dibagi menjadi 9 tingkatan. Kelas 1 adalah yang terlemah, kelas 9 adalah yang terkuat. Setiap produk dibagi menjadi 3 tingkatan, Xiao Cheng, Da Cheng, dan penyempurnaan. Namun demikian, cara pembentukan tubuh bukanlah satu kesatuan, melainkan sejenis seni bela diri. Itu milik jenis tambahan Wudao, seperti cara Minglian, itu tambahan untuk Wudao. Karena jika tubuh tidak dipadukan dengan seni bela diri, ia tidak dapat memainkan kekuatannya. Ambil tubuh fisik sebagai contoh, itu tidak sesuai dengan dunia samurai. Karena hilangnya ki sejati dan berbagai keterampilan seni bela diri, satu tubuh fisik menjadi kosong dan kuat. Tubuh fisik bukanlah lawan dari seorang prajurit di alam prajurit. Bahkan jika itu adalah tubuh kelas 2, itu bukanlah lawan dari prajurit. Tetapi ini tidak berarti bahwa tubuh menjadi lemah dan kultivasi tidak berguna. Binaraga adalah pelengkap seni bela diri. Begitu tubuh yang kuat digabungkan dengan ki asli dan berbagai keterampilan seni bela diri, kekuatan yang tak terbayangkan akan muncul. Tidak sesederhana itu 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi bertambah dalam kelipatan geometris. Misalnya, semakin kuat tubuh, semakin banyak ki yang dapat keluar tanpa takut melukai tubuh kamu. Beberapa seni bela diri yang kuat, bahkan seni rahasia, sangat merusak tubuh. Tanpa tubuh yang kuat, kamu tidak tahan. Dan semakin kuat kultivasi fisik, akan ada kemampuan yang luar biasa. Semakin kuat tubuh, semakin kuat vitalitas dan ketahanannya. Bahkan jika kamu terluka, kamu dapat pulih dengan cepat. Dikatakan bahwa tubuh cukup kuat untuk memontrol seluruh muskuloskeletal tubuh, memontrol setiap otot, dan dapat langsung menutup luka saat terluka. Itu juga dapat memontrol muskuloskeletal, mengubah bentuk dan penampilan, luar biasa. Jika lebih kuat, bahkan bisa terlahir kembali dengan anggota tubuh yang patah atau bahkan darah. Tentu saja, ini adalah legenda. Oleh karena itu, cara pembentukan tubuh merupakan pelengkap dari pencaksilat. Dikombinasikan dengan seni bela diri, itu bisa menghasilkan kekuatan yang kuat. Zheng Qian adalah contoh yang bagus. Dia tidak berlatih seni bela diri tingkat Xuan, tapi tubuhnya jauh lebih kuat dari Lu Ming. Dengan keterampilan bela diri tingkat kuning top grade, dia bisa mengeluarkan kekuatan untuk bersaing dengan Lu Ming. Secara khusus, beberapa praktisi bela diri jarak dekat yang berlatih telapak tangan, tinju, dan cakar akan meningkatkan kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan jika digabungkan dengan tubuh fisik yang kuat. Lu Ming dengan cepat membuka, nyala Vajra Jue, untuk menonton. Setelah menonton, Lu Ming berpikir. Formula Vajra yang menyala-nyala, paling banyak, dapat membuat orang mengolah 3 tingkat daging. Tampaknya Zheng Qian seharusnya hanya mengolah 1 tingkat kesempurnaan, tetapi bukan tingkat kedua. Cukup.
Jika aku bisa berkultivasi menjadi tubuh daging 3 tingkat, kekuatanku setidaknya bisa ditingkatkan beberapa kali. Mata Luming berangsur-angsur menjadi cerah. Ini bukan sekedar wacana. Dengan peningkatan kultivasi seni bela diri, Ki sejati secara bertahap akan memurnikan tubuh dan membuat tubuh lebih kuat. Tapi prosesnya terlalu lambat. Dikatakan bahwa ketika kamu mencapai ranah Wuzong, tubuh secara alamiah akan dapat meningkatkan ke tingkat tertentu. Tapi itu tidak memuaskan kebutuhan para prajurit. Semakin kuat kultivasi, semakin kuat Ki yang sebenarnya, semakin kuat tekanan pada meridian dan tubuh. Oleh karena itu, ketika pertarungan seni bela diri, alam bawah sadar akan mempertahankan sebagian dari Ki sejati untuk melindungi meridian dan tubuh. Biasanya dikatakan bahwa kekuatan ledakannya adalah 100%, tetapi dalam arti sebenarnya, tidak baik memiliki 80%. Namun, hanya ketika tubuh kuat tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, dan Ki sejati 100% dapat benar-benar pecah. Terutama Luming, Ki sejatinya terlalu kaya dan kental, jadi secara tidak sadar, ada lebih banyak Ki asli yang tersisa untuk melindungi meridian dan tubuh. Oleh karena itu, buku ini lebih penting bagi Luming daripada keterampilan metafisiknya. Setelah mempelajari dengan cermat metode budidaya formula Vajra yang terbakar, Lu Mingjai meletakkannya dan melihat buku kelima dan terakhir. Buku ini bukan kungfu atau seni bela diri, melainkan buku catatan. Itu ditemukan di cincin penyimpanan Zheng Qian. Setelah membuka halaman, beberapa halaman depan tidak relevan dengan Luming. Setelah membalik lebih dari selusin halaman, aku menemukan beberapa bagian yang telah ditandai sebelum aku melihat minat Luming. Ini adalah yang merekam gunung berapi mati sebelumnya. Ternyata ada susu roh api di gunung berapi mati, yang memiliki efek besar pada penanaman formula membakar api Vajra. Harta yang dicari Zheng Qian adalah susu roh api. Setelah menonton, mata Luming bersinar. Awalnya, kemajuan latihan tubuh sangat lambat. Luming tidak ingin mengolah formula Vajra yang menyala ke tingkat lanjutan manapun dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, itu tidak banyak berpengaruh. Tetapi jika kamu memiliki susu roh api, itu akan berbeda. Mungkin kamu bisa mencapai sesuatu dalam waktu singkat. Tidak terlalu banyak. Selama kamu dapat mengolah tubuh yang baik, itu akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan bertarung Luming. Pergilah, karena kamu tahu itu, kamu tidak bisa melewatkannya. Setelah menyelesaikan berbagai hal, Luming berpikir dan keluar dari kuil tertinggi, menuju area tengah dan kembali ke sekitar gunung berapi yang mati. Mengaum, mengaum. Ada 5 atau 6 monster dengan mayat 10 murid sekte pedang di mulut mereka dan melarikan diri. Aku pikir itu bau darah yang menarik monster itu. Luming mengabaikan dan datang ke jalan di mana pemetik batu diminta oleh para murid dari sekte pedang 10 persegi. Di sini, bubuk putih ditandai dan garis luar jalan terlihat jelas. Luming merenung sejenak dan kemudian melangkah maju. Dia tidak berjalan sangat cepat. Ki sejatinya menggerakkan seluruh tubuhnya dan memperhatikan tanah dengan sepenuh hati. Di area ini, medannya bisa berubah. Dulu baik-baik saja, tapi bukan berarti sekarang baik-baik saja. Untungnya, Luming tidak mengalami kecelakaan. Setelah melewati jalan ini, kamu akan sampai di kaki gunung berapi mati. Itu padat. Ini sangat padat. Ada banyak lahar hitam keluar di sini. Luming memanjat, gunung berapi mati tidak tinggi, hanya beberapa ratus meter, segera Luming naik ke puncak gunung. Di tengah puncak gunung, terdapat lubang besar sedalam ratusan meter. Di bawah, ada kristal hitam. Menurut buku-buku kuno keluarga Zheng, susu roh api ada di bawah gunung berapi. Tanpa ragu sedikit pun, Luming turun perlahan di sepanjang dinding sekitarnya. Segera, dia menuruni gunung berapi yang mati dan sampai ke dasar. Spar hitam di bawah sangat keras, dan di dinding gunung berapi yang mati, ada depresi yang dalam. Di dalam lubang, Luming melihat sekilas rumput roh. Rumput roh berwarna merah di sekujur tubuh dan memancarkan kilau kristal. Membakar rumput kristal. Luming sangat senang melihat tanaman ini. Ini sebenarnya adalah sejenis bahan yang dibutuhkan untuk mengolah lapisan ketiga dari formula naga pertempuran yang sebenarnya. Luming datang ke wilayah api Lingnan dengan maksud untuk menemukan rumput Yanjing. Sayangnya, aku belum menemukannya sepanjang waktu, tetapi aku menemukannya di sini. Bab 95. Terlebih lagi, Luming masuk dan melihat ada genangan cairan di akar rumput kristal yang terbakar, yang jumlahnya tidak banyak. Itu berubah menjadi merah api. Ada perasaan jernih, seperti melelehnya batu giok api. Susu roh api, ini susu roh api. Luming sangat gembira. Ada susu roh api di sini, tak heran bisa menumbuhkan rumput kristal yang menyala. Api dan susu, langit dan bumi jarang terjadi. Hanya di tempat-tempat dengan aura yang kuat, mereka dapat dibentuk dengan sifat api yang kaya. Luming maju dan kotak batu giok serta vas batu giok muncul. Kotak giok adalah giok putih biasa. Itu disiapkan oleh Luming sendiri dan digunakan untuk menyimpan rumput roh. Botol giok ditemukan di cincin penyimpanan Zheng Qian. Itu terbuat dari giok api dan digunakan untuk menyimpan susu roh api. Sangat cocok. Keluarkan pedang, gali dengan hati-hati rumput kristal yang terbakar dan masukkan ke dalam kotak batu giok.
Kemudian, itu mengubah ki yang sebenarnya dan menarik susu roh api ke dalam botol batu giok. Ini banyak, setidaknya 2 kati. Lu Ming sangat gembira. Dia pikir itu adalah kesempatan besar untuk memiliki kati. Tanpa diduga, dia memiliki 2 kati. Jika kamu memurnikan semua susu roh api ini, seberapa kuat kamu bisa menjadi? Bisakah kamu setidaknya berkultivasi untuk sukses besar? Lu Ming berpikir dalam benaknya, singkirkan barang-barang, tidak tinggal, di sepanjang dinding batu. Jalannya mulus dan tidak menemui ancaman apapun. Segera, Lu Ming keluar dari wilayah tengah dan kembali ke wilayah luar. Setelah kembali ke area luar, Lu Ming langsung memasuki kuil tertinggi. Duduk bersila, Lu Ming mengeluarkan formula api Vajra, memperhatikannya dengan hati-hati, lalu mengeluarkan botol batu giok yang berisi susu roh api. Sekarang, praktikkan formula Vajra api dengan susu roh api. Lu Ming membuka tutup botol, berpikir sejenak, lalu menyesapnya. Ledakan. Seteguk kecil susu roh api menelan, segera seperti letusan gunung berapi, memancarkan napas panas dan energi kekerasan, mengisi seluruh tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming seperti bola api. Nes, energi susu roh api ini terlalu mengerikan, di luar imajinasiku, begitu panas dan menyakitkan. Energi susu roh api sangat panas, membakar otot dan tulang Lu Ming. Situasi ini seperti memasukkan Lu Ming langsung ke dalam api, dan rasa sakitnya bisa dibayangkan. Aku harus berdiri. Alasan mengapa aku merasa sangat sakit adalah karena tubuh aku terlalu lemah. Aku belum pernah berlatih cara membangun tubuh sebelumnya, tetapi hanya perlahan-lahan memadamkannya dengan ki yang sebenarnya. Setelah pertama kali, tubuh aku membaik, dan lain kali tidak akan begitu menyakitkan. Hati Lu Ming tiba-tiba berubah, dan dia mulai menyerap energi penyulingan yang membakar. Tubuhnya seperti sepotong besi, yang dibakar dan ditempa dalam api. Lu Ming bahkan bisa mendengar suara tubuhnya terbakar. Dalam proses ini, berlangsung selama 2 jam, dan energi susu roh api disempurnakan. Saat ini, rasa sakitnya benar-benar hilang, perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Kekuatan fisik aku telah meningkat pesat. Lu Ming merasakan perubahan tubuhnya. Dia menemukan bahwa meskipun tubuhnya tidak menjadi begitu kuat, ototnya jauh lebih kuat dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Ki dan darah di otot dan pembuluh darah melonjak dan penuh vitalitas. Fungsi tubuh lebih kuat dari sebelumnya. Formula Vajra api dan susu roh api benar-benar sempurna. Hanya sedikit disempurnakan. Ada promosi seperti itu. Meskipun belum mencapai tingkat tubuh fisik, aku yakin akan segera tercapai jika terus berlanjut seperti ini. Sekarang, lanjutkan. Kemudian, Lu Ming menelan seteguk kecil susu roh api dan terus mempraktikkan formula api Vajra. Seperti sebelumnya, roh api memasuki tubuh dan meledak menjadi esensi api yang kuat. Aku tidak tahu apakah darah menelan roh berguna untuk memecat susu roh. Hati Lu Ming tiba-tiba tergerak. Dalam darahnya belum sepenuhnya terlahir kembali, dapat dengan cepat menyempurnakan kekuatan pil. Jadi, bisakah kita dengan cepat memurnikan kekuatan susu roh api? Cobalah dan kamu akan tahu. Segera, Lu Ming memontrol pembuluh darah dan menghasilkan kekuatan menelan yang kuat di tulang belakang. Suara mendesing. Segera, semua energi susu Wuling di dalam tubuh diserap oleh pembuluh darah. Segera setelah itu, aliran lembut energi murni mengalir ke seluruh tubuh Lu Ming. Lu Ming menggunakan formula api Vajra untuk menyerap semua energi ini ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatannya. Berbeda dari esensi fagositik, yang menelan esensi darah. Darah itu sendiri akan mencegat setengah dari energinya untuk memperkuat darah itu sendiri. Hanya setengah dari esensi yang dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming. Susu roh api tidak sama, semua energi masuk ke tubuh Lu Ming. Kekuatan fisik Lu Ming telah meningkat pesat di bawah pengoperasian formula api Vajra. Hanya sekitar 10 menit, hanya seteguk kecil susu roh api yang sudah halus, dan aku merasa tubuh aku lebih kuat. Selain itu, tidak ada rasa sakit sama sekali. Aku tahu bahwa aku telah memontrol darah aku sejak gigitan pertama. Aku harus sangat menderita. Lu Ming menyesal. Setelah istirahat sejenak, dia terus memurnikan susu roh api. Suatu hari kemudian, susu roh api disuling sekitar 3 liang. Tubuh daging Lu Ming menerobos dengan satu pukulan dan mencapai tingkat tubuh daging, yang merupakan tingkat pertama dari tubuh daging. Ledakan. Operasi naga pertempuran Lu Ming benar-benar jue. Ki sejati naga itu seperti air sungai. Di meridian Lu Ming, semangat Lu Ming merajalela. Ledakan. Ki sejati melekat pada kepalan tangan, dan kepalan tangan meledak. Tinju melewati udara, membentuk semburan suara. Gelombang udara transparan mengalir keluar dari jauh. Kuat, kebugaran fisik aku 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli itu otot, tulang, otot dan pembuluh darah, jeroan, itu telah meningkat berkali-kali lipat. Terakhir kali, dia dikepung oleh Yao Tianyu dan terluka parah. Butuh 7 atau 8 hari untuk pulih. Tapi sekarang, Lu Ming percaya bahwa dia bisa sembuh dalam 3 hari. Ini adalah keuntungan dari kekuatan fisik. Terlebih lagi, tubuh fisik yang dikombinasikan dengan kultivasi Lu Ming meningkatkan efektivitas tempurnya. Tentu saja,
jika Lu Ming tidak menggunakan keterampilan ki dan seni bela dirinya yang sebenarnya sekarang, aku khawatir seorang prajurit dengan 3 tingkat samurai dapat dengan mudah mengalahkannya dengan bertarung menggunakan tubuhnya. Cara tubuh tidak digunakan sebagai pertempuran utama, tetapi sebagai senjata tambahan. Kamu tidak bisa hanya memurnikan susu roh api dan memperbaiki tubuhmu, atau kamu tidak akan bisa beradaptasi dengannya sekaligus. Sekarang kamu sebaiknya keluar untuk berlatih teknik tombak, lari dalam tubuh daging dan bela diri. Seni, dan kemudian terus berlatih tubuh daging setelah integrasi sempurna dari tubuh daging, benar ki dan keterampilan seni bela diri. Saat ini, Lu Ming keluar dari kuil tertinggi dan kembali ke area pusat untuk berlatih teknik tombak yang kuat. Dengan cara ini, Lu Ming berlatih keterampilan menembak selama beberapa hari dan memurnikan susu roh api. Dengan berlalunya waktu, keahlian menembak dan tubuh fisik Lu Ming meningkat pesat. Dalam sekejap, lebih dari 20 hari telah berlalu. Pada hari ke-23, Lu Ming memurnikan kedua kati susu roh api, dan tubuh Lu Ming terangkat seperti roket. Satu demi satu melintasi produk Dacheng, produk yang sukses besar, untuk mencapai produk kedua Xiao Cheng. Ini telah melampaui Zheng Qian sebelumnya. Bab 96. Dibandingkan dengan peningkatan substansial tubuh fisik, promosi formula senjata api yang kuat harus lebih lambat, dan masih selangkah lagi untuk mencapai level ketiga. Lagi pula, ini adalah seni bela diri tingkat Xuan. Ini lebih sulit untuk berlatih daripada level kuning. Prestasi Lu Ming belum banyak meningkat. Hari-hari ini, dia tidak sengaja membunuh monster dan melahap esensi darah. Oleh karena itu, prestasinya hanya mencapai puncak periode awal 8 kali lipat dari Master Seni Bela Diri, yang satu langkah menjauh dari periode pertengahan divisi Seni Bela Diri 8 kali lipat. Lu Ming melatih tombaknya di tengah area api di Lingnan. Tombak panjang itu melambai seperti naga yang terbang di udara. Itu seperti badai dalam jarak 10 meter. Masih agak pendek sepanjang waktu. Lu Ming merasa dia sangat dekat dengan level ketiga, tetapi masih sedikit lebih buruk. Ini seperti lapisan kertas, tapi tidak bisa dipatahkan. Pikiran Lu Ming tenggelam dalam semangat senjata api yang kuat, mencoba menemukan terobosan di udara. Ledakan. Saat itu, terdengar raungan tumpul. Lu Ming terkejut dan berhenti berlatih. Ledakan. Deru berlanjut, lebih intens dari sebelumnya, dan bahkan tanah sedikit bergetar. Mengaum. Ada raungan monster, dan kemudian Lu Ming melihat satu monster. Itu seperti sesuatu yang ketakutan dan melarikan diri. Ledakan. Getaran menjadi lebih keras dan tanah bergetar hebat. Tidak, ini letusan gunung berapi. Ayo pergi. Hati Lu Ming tiba-tiba tergerak, dan kemudian dia terkejut. Dia berbalik dan berlari keluar. Sepanjang jalan, setidaknya ratusan monster terlihat berlarian dari kedalaman. Lebih dari 10 menit kemudian, Lu Ming berlari ke area luar, lalu berhenti dan melihat ke area dalam. Ledakan. Saat ini, raungan yang mengejutkan, bumi berguncang hebat, dan kemudian, Lu Ming melihat pemandangan yang membuatnya tak terlupakan. Pilar api merah api, dari puncak gunung, seperti jenderal naga api, ingin terbang menjauh. Kolom api melesat ke langit dan kemudian tersebar, seperti kembang api yang paling indah. Asap bergulung, dan tiang api membubung ke langit, mengubah langit menjadi merah. Apakah itu kekuatan letusan gunung berapi? Terlalu kuat. Jika kita berkumpul dan meledak, kekuatan itu bisa menembus langit dan bumi. Pamor semacam ini sungguh luar biasa. Apakah ini kekuatan alam? Bisakah tenaga manusia bersaing dengannya? Lu Ming menatap letusan gunung berapi yang jauh. Api, berkumpul, wabah, prestise. Lu Ming tampaknya gila secara umum, matanya menatap lurus ke arah gunung berapi di depannya, bergumam di mulutnya. Kemudian, langkahnya, mau tidak mau melangkah maju, menuju wilayah tengah. Ledakan. Di gunung berapi, tampaknya terlalu banyak energi yang terkumpul, dan magma merah api terus meletus. Lu Mingyue sedang berjalan menuju wilayah tengah. Semakin jelas dia bisa melihat, semakin jelas prestisenya. Ketika Lu Ming mencapai area tengah, dia tidak bisa menahan diri untuk melambaikan tombak panjangnya dan mempraktikkan formula senjata api yang kuat. Api, letusan magma, ledakan. Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Dia memikirkan langkah ke-6 dari formula senjata api geng. Langkah ke-6 disebut ledakan. Langkah ini sangat kuat, tetapi dia belum berhasil berlatih. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dari gas asli, tergila-gila pada konvergensi titik senjata, kondensasi tetapi tidak tersebar, ketika senjata panjang menghantam tanah, semua gas asli tiba-tiba meledak. Ledakan. Tanah langsung meledakkan lubang besar dengan lebar lebih dari 2 meter dan kedalaman 1 meter. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ledakan ini? Terlebih lagi, Geng Huo Gunjue akhirnya melangkah lebih dekat dan mencapai level ketiga. Wajah Lu Ming menunjukkan senyum bahagia. Baru saja, dia tidak hanya berhasil memadamkan ledakan, tetapi juga melangkah ke level ketiga.
Hanya saja gerakan ini menghabiskan ki asli, dan itu mengerikan. Lu Ming tersenyum tak berdaya. Baru saja dia menggunakan gerakan meniup, yang secara langsung menghabiskan sepertiga dari ki aslinya. Sepertinya langkah ini tidak bisa sering digunakan. Itu hanya bisa digunakan sebagai tongkat pembunuh. Kemudian, Lu Ming mempraktikkan formula senjata api geng lagi, tetapi dalam 2 menit, dia berhenti. Tidak, aku merasa tidak enak. Dibandingkan dengan gunung berapi, yang aku pahami hanyalah bentuk, bukan jiwanya, dan tidak ada prestise. Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Ledakan. Gunung berapi masih meletus, ada semacam gengsi yang mengerikan, lihat saja, ada semacam ketakutan. Ya, gengsi semacam ini, aku tidak punya gengsi seperti ini. Otak Lu Ming terus berpikir, matanya menatap gunung berapi di kejauhan, seolah linglung. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, letusan telah berhenti, tetapi dia masih berdiri di sana sambil berpikir, pikirannya, seolah-olah ada gunung berapi, di dalam letusan itu. Tanpa sadar, tombak Lu Ming mulai menari, mengikuti gerakan sajak senjata api geng, mulai menari. Siulan. Tombak itu mengaum dan tombak panjang itu menembus udara. Lu Ming berlatih tanpa lelah. Tiba-tiba, alis Lu Ming terangkat, matanya tiba-tiba cerah. Ngomong-ngomong, potensi gunung berapi dan api adalah potensinya. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba menusuk keluar. Senjata ini hanyalah senjata biasa, bukan gerakan apapun dalam formula senjata Geng Huo. Namun, ada kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Ledakan. Langkah ini, menusuk tanah tiba-tiba meledak, puing-puing terciprat, muncul lubang besar. Lubang ini tidak lebih kecil dari yang terkena tiupan sebelumnya. Potensi. Ini adalah potensi api. Mata Lu Ming cerah, dan kegembiraannya sulit ditahan. Kali ini, dia mendapat banyak hal dari menonton letusan gunung berapi. Dia tidak hanya memecahkan rahasia tombak api yang kuat, tetapi juga memahami potensi. Segala sesuatu di langit dan bumi memiliki potensi. Gunung memiliki potensi gunung dan luar biasa. Air memiliki potensi air, yang dapat membuat ombak menjadi kasar dan menyuburkan vitalitas. Angin juga memiliki potensi angin, yang menghancurkan yang layu dan membusuk, serta berubah secara tak terlihat. Api, tentu saja, juga memiliki potensi api. Itu panas dan keras, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Segala sesuatu di langit dan bumi memiliki potensi. Jika seorang prajurit dapat memahaminya dan menggunakannya, itu dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Baru saja, Lu Ming hanyalah tembakan acak, dan kekuatannya sebanding dengan meledak. Bagaimana jika kamu menambahkan potensi ke gerakan ledakan? Seberapa kuat itu? Lu Ming sangat bersemangat sehingga dia tidak menyangka bisa memahami potensi api. Potensi, tidak semua orang bisa mengerti, hanya sejumlah kecil talenta yang sangat berbakat, bisa mengerti, jumlahnya luar biasa. Apalagi memahami potensi, di ranah persilatan pun semakin jarang. Sejak pendirian sekolah pedang Xuan Yuan, tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Bab 97. Setelah itu, Lu Ming terus berlatih. Setelah 3 hari, Lu Ming berhenti. Kekuatan api sudah dikuasai sepenuhnya, tapi apinya masih sangat rendah. Ini hanya pemula, dan kita perlu terus berlatih dan memahaminya di masa depan. Sekarang, saatnya untuk kembali. Sudah lebih dari 40 hari sejak aku datang ke Lingnan Huoyu. Kurang dari 1 bulan sejak aku datang ke area api Lingnan. Tidak bisakah aku mengingkari janji aku, daftar perunggu? Kali ini, aku akan ikut. Yao Tianyu, kamu bisa menunggu. Biasanya, Lu Ming mencari-cari dan menangkap binatang iblis. Dia mengendarai monster itu dan pergi ke sekte pedang Xuan Yuan dengan cepat. 5 hari kemudian, Lu Xuan Ming kembali. Kakak bela diri Lu Ming, kamu kembali. Tepat di asrama, aku bertemu Pangsi dan berjalan keluar bersama Huachi. Pangsi tersenyum bahagia saat melihat Lu Ming. Batu besar, kemana kamu pergi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak bela diri Lu Ming, kamu kembali pada waktu yang tepat. Ada banyak kesenangan. Akademi Xuan Wu sangat populer. Hari ini kita akan bertarung dalam pertempuran ke-10 di panggung perunggu. Jika kita memenangkan pertempuran ini, akan ada 1 orang lagi di daftar perunggu. Wajah Pangsi penuh kegembiraan. Populer. Siapa yang mengamuk? Lu Ming terlihat bingung. Bukan, Lu Ming, kamu tidak tahu seberapa populernya itu. Huachi memandang Lu Ming dengan jijik. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum pahit dan mengangguk. Yah, aku kalah darimu. Huachi terdiam dan berkata, popularitasnya kuat, tetapi kamu belum pernah mendengar tentang Raja Baru setahun yang lalu. Raja Baru setahun yang lalu. Ketertarikan Lu Ming segera datang. Ya, itu adalah Raja Baru setahun yang lalu, jadi pertempuran ini sangat berarti. Itu adalah kelompok tahun lalu dan kelompok tahun ini. Yang pertama dari 2 kelompok murid ini mulai menyerang daftar perunggu. Yang lainnya belum dewasa, oleh karena itu, telah menarik perhatian luas. Huachi menjelaskan.
Setelah insiden terakhir, sikap Huachi terhadapnya berubah total. Dia tidak lagi memasang wajah kotor sepanjang hari dan menyerukan kemenangan atas dirinya di masa depan. Menarik. Ayo pergi. Ayo pergi. Lu Ming menantikannya. Seberapa kuat raja baru setahun yang lalu. Selain itu, dia akan pergi ke panggung perunggu. Segera, ketiga pria itu bergegas ke platform perunggu. Platform perunggu, yang terletak di tengah 4 halaman, adalah platform pertempuran. Platform perunggu di 4 arah, terdapat tribun besar, cukup untuk menampung 100.000 orang. Ketika Lu Ming dan Lu Ming tiba, sudah banyak orang yang duduk di tribun di sekitar platform perunggu. Dari pandangan kasar, setidaknya ada puluhan ribu orang. Ini sangat sibuk. Ada begitu banyak orang yang datang. Pang Xi melebarkan matanya dan sepertinya melihat. Lu Ming juga diam-diam berseru. Jumlah total murid tingkat perunggu di 4 halaman lebih dari 50.000. Kali ini, tidak kurang dari 30.000 orang. Jelas betapa sensasionalnya itu. Selain ada yang keluar untuk mengerjakan tugas, atau di pintu yang tertutup tidak datang, tahu beritanya, kebanyakan dari mereka datang. Ketiganya menemukan tempat duduk dan ada suara diskusi di sekitar. Apakah menurut kamu bisa berhasil dalam tantangan ini? Lawannya juga pria tangguh yang memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Menurutku, Feng Xingli pasti akan menang. Feng Xingli adalah raja baru tahun lalu, dan bakatnya sangat buruk. Sebagai murid pertama dari 2 periode terakhir, dia harus memahaminya sepenuhnya. Kemarin, aku tidak memperhatikan 9 pertempuran. Aku tidak berpikir aku bisa menang 9 kali dengan seluruh kekuatan aku. Aku tidak berpikir aku bisa menang 9 kali dengan semua kekuatan aku. Aku tidak berpikir aku bisa menang 9 kali dengan seluruh kekuatanku. Terus menantang. Itu akan menantang jenius di daftar perunggu. Jika benar, kita akan melihatnya hari ini. Tidak hanya di area ini, tapi di sekeliling platform perunggu, ada komentar seperti itu. Sebagai yang pertama dari 2 kelompok murid yang mulai menyerang daftar perunggu, dia secara alami menarik banyak perhatian. 2 tahun lalu, mereka adalah murid dari Sekte Xuanjian. Yao Tianyu, misalnya, bergabung dengan kami 2 tahun lalu. Fesian akan datang. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Lalu tiba-tiba ada keheningan. Di pintu masuk utara platform perunggu, seorang pemuda berbaju kuning datang selangkah demi selangkah. Pria muda itu terlihat biasa saja, tetapi dia sangat muda. Dia terlihat seperti baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia membawa pedang panjang dan perlahan naik ke platform perunggu. Kemudian, berdiri di sana dengan tenang. Pada saat ini, seorang pria parubaya melangkah ke platform perunggu. Pria parubaya ini adalah sesepuh yang mengelola dan memimpin panggung perunggu dan juga seorang wasit. Dia akan memilah situasi panggung perunggu dan melaporkannya ke klan. Ini sangat populer. Lawanmu hari ini adalah Sun Guang. Sun Guang, silakan datang ke panggung. Wasit parubaya mengumumkan dengan suara keras, dan suara itu menyebar ke seluruh lapangan. Sua. Begitu suara wasit turun, suara udara pecah mulai berdering. Seorang pria muda berusia 18 atau 9 tahun melompat ke depan secepat kilat, sebagian besar lebih cepat dari upaya penuh langkah naga dan ular luming. Dalam sekejap, dia naik ke platform perunggu dan menunjukkan keterampilan tubuhnya yang luar biasa. Seberapa cepat? Jika kamu bertarung denganku, aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Banyak orang mendesah. Sun Guangyue naik ke platform perunggu dan berdiri di seberang gaya populer. Ini sangat populer. Aku tidak menyangka itu kita. Haha, selama aku memenangkanmu, aku akan berada di daftar perunggu. Meskipun kamu adalah raja baru setahun yang lalu dengan bakat luar biasa, kamu masih terlalu muda. Masih terlalu dini untuk bertarung denganku sekarang. Sun Guangha berkata dengan senyum lebar. Beberapa orang mengatakan itu kemarin, tapi mereka tidak bisa menghentikanku. Suara ringan dari mulut kuat yang populer, tampil sangat percaya diri. Wajah Sun Guang tiba-tiba menjadi suram. Aku percaya kamu semua tahu aturan tahap perunggu, tapi di sini, aku ulangi aturannya. Di tahap perunggu, hidup dan mati sombong. Namun, selama seseorang mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, orang lain tidak diperbolehkan untuk terus menyerang. Pelanggar akan membatalkan semua pencapaian. Terlebih lagi, kecuali kamu tidak bisa menggunakan pil dan obat lain untuk meningkatkan efektivitas tempurmu, semua cara lain bisa digunakan. Sekarang, duel dimulai. Wasit parubaya mengumumkan dengan keras dan kemudian melangkah ke samping. Sua. Ketika suara wasit parubaya baru saja turun, sosok Sun Guang melintas, dan dia bergegas menuju mode. Bentuk tubuhnya sangat cepat bahkan lebih cepat dari saat dia di atas panggung sebelumnya. Bayangan bulan membelah pedang cahaya, memotong untukku. Saat jaraknya masih 10 meter dari amukan populer, Sun Guanggao melompat dan mengayunkan pedang panjangnya, yang seperti bulan sabit. Dia memotong angin pedang yang kuat. Itu teknik pedang yang bagus. Ini pasti seni bela diri kelas atas tingkat ke-6 di tingkat kuning. Di dekat Lu Ming, beberapa orang tidak bisa menahan teriakan. Mata Lu Ming juga bergerak sedikit.
Dia bisa melihat bahwa Sun Guang tidak hanya mengolah teknik pedang top grade dari tingkat kuning ke tingkat ke-6, tetapi juga metode tubuhnya adalah teknik pedang tingkat kuning atas tingkat ke-6. Selain itu, kultivasinya juga merupakan 9 master seni bela diri teratas. Dengan pecahnya darah, daya juangnya tidak lemah. Adanya kemenangan 9 pertandingan berturut-turut sungguh luar biasa. Bab 98. Kong. Pada saat ini, angin bertiup kencang, pedang terdengar, dan pedang panjang itu bersarung. Hanya sedikit orang yang melihat bagaimana dia menghunus pedangnya. Kebanyakan orang hanya mendengar pedang, dan kemudian melihat kilatan cahaya pedang putih di udara. Kemudian, mereka melihat Sun Guang terpotong, roh pedang yang padat, menghilang tanpa jejak, lalu, gumam Sun Guang, tubuhnya terbang jauh, jatuh di atas panggung. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang saling memandang dan tidak tahu apa yang terjadi karena terjadi terlalu cepat. Banyak orang hanya melihat serangan Sun Guang, lalu melihat kilatan pedang, Sun Guang terbang keluar. Apa yang terjadi dengan ini? Apakah Sun Guang kalah? Di samping, Pang Shi terikat lidah. Huachi juga memiliki wajah kebingungan. Ya, Sun Guang dikalahkan oleh angin kencang dan angin kencang. Kamu lihat dada Sun Guang, dan ada luka. Lu Ming menjawab. Sisi Lu Ming dari orang-orang buru-buru melihat, memang di dada Sun Guang melihat bekas pedang yang dalam, darah terus mengalir keluar. Yang lain tidak melihat dengan jelas, tetapi Lu Minggang hanya melihat dengan jelas. Tadi, angin kencang menarik pedang, dari pedang mengalahkan semua serangan matahari Guang, meninggalkan luka di dada Sun Guang. Pedang cepat yang bagus, kekuatan serangan yang bagus. Mata Lu Ming, dengan cahaya cemerlang, sungguh menakjubkan. Dia menyimpulkan bahwa teknik pedang, yang dilakukan oleh angin kencang dan perilaku, benar-benar merupakan keterampilan tingkat Suan. Di atas panggung, Sun Guang berjuang untuk bangun, dan wajahnya masih ketakutan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku kalah. Terima kasih atas kebaikanmu. Dia tahu bahwa jika bukan karena angin kencang untuk mengambil kembali sebagian darinya sekarang, dia pasti sudah mati. Janji, gelombang angin yang kuat. Sun Guang tidak banyak bicara, menolak panggung, menghilang tanpa jejak. Jika kalah, prestasi sebelumnya akan dibatalkan dan perlu diakumulasikan lagi. Pada saat ini, wasit parubaya naik dan mengumumkan, pertempuran ini, angin kencang, di atas meja perunggu. Dengan pengumuman wasit, suasana menjadi riuh. Itu berhasil, dan sikap yang kuat berhasil. Sebagai murid baru dalam 2 tahun terakhir, daftar perunggu pertama berhasil dicapai, yang dapat dikatakan sebagai perwakilan dari murid pemula baru dalam 2 tahun terakhir. Sangat sengit sehingga popularitasnya terlalu kuat. Belum 2 tahun sejak entry level. Itu adalah raja baru. Selain dia, orang lain yang telah berada di tengah 2 tahun terakhir harus melalui yang lain setengah tahun setidaknya untuk mempengaruhi daftar perunggu. Ya, raja baru dari tahun-tahun sebelumnya, sikap yang kuat sangat kuat. Kamu bilang, apakah dia akan terus menantang? Aku berharap dia terus menantang. Pernahkah kamu melihat bahwa talenta setelah 30 di daftar perunggu telah menjadi bagian besar? Sekitar, semua suara pujian, Lu Ming sekitar, wajah Pang Shi juga bersemangat. Suatu hari, aku juga bisa masuk daftar perunggu. Huachi memegang tinju ganda, percaya diri dan penuh tahu. Huachi, aku yakin kamu bisa. Kamu dan kakak laki-laki Lu baik-baik saja. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan dalam hidupku. Cara Pang Shi berharap. Lu Ming menepuk bahu Pang Shi dan tersenyum, batu besar, kamu bisa melakukannya dengan sangat keras. Pang Shi adalah prajurit ke-9 saat pertama kali diperkenalkan. Setelah 6 bulan berkultivasi, Pang Shi telah menembus puncak seni bela diri. Meski kecepatan latihannya tidak cepat, tapi selangkah demi selangkah, fondasinya sangat kokoh. Di atas panggung, wasit parubaya bertanya, kamu sekarang berada di peringkat No. 57 dalam daftar perunggu. Kamu memiliki kualifikasi untuk menantang talenta daftar perunggu. Apakah kamu ingin terus menantang? Pada saat ini, semua mata orang tertuju pada angin kencang. Apakah mereka penasaran, apakah dia akan terus menantang? Angin kencang dan tidak menjawab, dan sepertinya sedang berpikir. Menurutmu, jika angin terus menantang, siapa yang akan dia tantang? Tidak baik untuk mengatakannya, tapi dia pasti akan menantang daftar perunggu setelah 45 karena grup tersebut berada di level yang sama. Ya, dan jika dia ingin bertarung dalam Perang Dunia Pertama hari ini, dia hanya bisa menantang talenta perunggu yang hadir hari ini. Soalnya, Harimau Duanmu peringkat 55, Yao Tianyu, Yansu di peringkat 50 dan Jidong, peringkat 48, ada di tempat kejadian, dan dia kemungkinan besar akan melawan mereka. Di sekitar, ada banyak pembicaraan dan spekulasi. Yao Tianyu. Lu Ming memandangnya, dan dia melihat Yao Tianyu di timur. Yao Tianyu sedang duduk di sana dengan tenang dengan tangan di lengannya, tenang dan tenang. Di sebelahnya, ada puluhan minion kecil. Seperti dasinya, pemuda berjubah merah, Del, adalah lubang kuno. Elder Brother Yao, apakah kamu mengatakan bahwa sikap yang kuat akan menantang kamu?
Tanya seorang pemuda. Aku tidak tahu, jawab Yao Tianyu ringan. Nah, jika kamu menantang kakak bela diri Yao, apakah dia yakin? Pemuda itu bertanya lagi. Meskipun pedang pengembalian Yuan yang populer sangat kuat, itu tidak cukup untuk menantangku. Yao Tianyu dengan percaya diri menjawab. Itu wajar, jika kamu menantang kakak bela diri Yao di luar kemampuannya, dia mencari pelecehan. Pemuda berjubah merah segera menjadi tumpukan sanjungan. Yao Tianyu tersenyum dan melihat ke bawah ke platform pertempuran. Di atas panggung, dia berpikir sejenak dan menjawab, aku memilih untuk terus menantang. Begitu pidato ini diucapkan, suasana seluruh hadirin langsung meledak, dan semua orang menatap popularitas untuk melihat siapa yang akan dia tantang. Mata kuat yang populer di tribun berpatroli selama seminggu, dan kemudian mata tertuju pada tribun barat. Harimau Duanmu, turun untuk bertarung. Suara kuat yang populer. Di tribun barat, seorang pemuda kekar berdiri, wajahnya sedikit muram, dan berkata, anginnya kencang. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Tentu saja. Ini sangat populer. Haha, bagus, populer, aku akan membuat pilihanmu menyesal. Harimau Duanmu tertawa marah. Ditantang oleh pria yang baru saja masuk daftar perunggu bukanlah hal yang mulia. Sebaliknya, itu memalukan. Ini sangat sederhana. Ditantang berarti kamu lemah. Itu dipandang rendah. Sua. Duanmu melompat dari tribun, beberapa lompatan, melintasi jarak lebih dari 100 meter, ke platform pertempuran. Metode tubuhnya secepat Sun Guang sebelumnya. Keduanya berdiri berhadapan. Aku benar-benar tidak menyangka menantang Harimau Duanmu adalah hal yang modis. Ini menarik. Tidak jauh dari Luming, kata seorang anak laki-laki berusia 20-an. Oh, menarik sekali. Yang lain bertanya. Bahkan Luming, Pangsi dan yang lainnya juga memandangnya. Murid tua itu tiba-tiba menarik begitu banyak orang. Dia merasa memiliki wajah yang baik dan sangat senang. Dengan batuk kering, dia berkata, kamu seharusnya baru saja melihat bahwa teknik pedang yang populer sangat cepat, dan kekuatan untuk meledak dalam sekejap sangat kuat. Teknik pedang semacam ini adalah keterampilan bela diri yang lebih rendah dari tingkat Suan, pedang Guiyuan. Teknik pedang ini sangat kuat, tetapi memiliki satu kekurangan. Ini menghabiskan ki asli. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh, kamu akan berada dalam bahaya. Lu Ming mengangguk dalam hatinya. Pedang pengembalian Yuan ini sangat mirip dengan ledakan formula senjata api geng. Bab 99. Murid tua itu terus menjelaskan, namun, seni bela diri Duanmu berlawanan dengan yang populer. Kultivasi Duanmu adalah keterampilan bela diri inferior defensif. Formula perlindungan tubuh Tianhu adalah pertahanan dan serangan. Bukankah itu sangat menarik? Tiba-tiba, Harimau Feng Xingli dan Duanmu seperti tombak dan perisai. Sebaliknya, dalam pertempuran ini, itu tergantung pada apakah serangan tombak Feng Xing lebih kuat atau pertahanan perisai Harimau Duanmu lebih kuat. Siapa yang kuat, siapa yang menang? Situasi ini, tidak hanya di sini, terjadi di mana-mana. Banyak murid lama telah memimpin selama 5 atau 6 tahun dan 7 atau 8 tahun. Prestasi mereka mungkin tidak tinggi, tetapi mereka memiliki mata yang tajam dan mengetahui banyak berita. Saat itu, banyak orang yang lebih tertarik dengan wudun. Sekarang, duel dimulai. Wasit mengumumkan untuk minggir. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Harimau kuat dan Duanmu yang populer mengeluarkan nafas yang kuat. Napas bertabrakan di udara. Pada saat ini, popularitas jurus kuat, sarung pedang panjang, cahaya pedang seperti jenderal petir, menembus udara, dengan cepat menusuk Harimau Duanmu. Kembali ke pedang Yuan. Pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Sebab, popularitas wabah darah. 6 cakra, 6 pembuluh darah. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat darah level 6. Pedang ini sangat menakjubkan sehingga semua mata menatapnya. Ledakan. Harimau Duanmu melangkah dengan berat, lalu terdengar suara harimau mengaum. Di sekujur tubuhnya, 2 harimau ganas yang dipadatkan oleh ki sejati muncul. 2 harimau ganas di tubuh Harimau Duanmu di sekitar melompat, akan Harimau Duanmu dikelilingi oleh air. Ini sangat populer. Bagaimana kamu bisa mematahkan pertahananku? Harimau Duanmu mengaum. Dalam sekejap, pedang populer itu menikam Harimau Duanmu. Mengaum. Harimau mengaum berulang kali, dan 2 harimau ganas menghalangi di depan Harimau Duanmu dan bertabrakan dengan pedang populer. Di mana pedang dan harimau bertemu, mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, semua orang menatap panggung, tidak berani menggerakkan mata, karena takut melewatkan momen indah itu. Ini jelas merupakan pertempuran antara kemenangan dan kekalahan. Jika yang kuat populer dapat mematahkan pertahanan Harimau Duanmu, maka yang kuat populer pasti akan menang, jika tidak, Harimau Duanmu yang akan menang. Bisakah kuat populer mematahkan pertahanan Harimau Duanmu? Ledakan. Tiba-tiba, raungan terdengar, dan tubuh harimau salib kuat Duanmu yang populer. Siapa yang menang? Menyentuh.
Tiba-tiba, tubuh harimau Duanmu berlutut dengan berat, seteguk darah menyembur keluar. Orang-orang melihat ada noda darah yang dalam di dadanya, seperti Sun Guang di hadapannya. Aku tersesat. Harimau Duanmu bangkit dan pergi tanpa melihat ke belakang. Saat harimau Duanmu dikalahkan, terdengar banyak keributan. Luar biasa, luar biasa. Meskipun hanya bergerak, ini adalah pertandingan puncak antara serangan dan pertahanan. Ya, aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Apakah kamu pikir itu akan terus menantang? Seharusnya tidak. Darahnya sudah menyembur dan sulit pulih dalam waktu singkat. Itu juga. Kali ini, wasit di atas panggung juga mengumumkan kemenangan rakyat. Di mata kekaguman dan kekaguman, dia berjalan perlahan menuju medan perang. Kuat, terlalu kuat, kakak bela diri Luming, Huachi, ayo kembali. Aku harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa aku bisa masuk daftar perunggu di masa depan. Pang Xi memiliki wajah tegas. Kembali. Kenapa kembali kalau duel belum selesai? Luming berkata sambil tersenyum. Duelnya belum berakhir. Selain Luming, tidak hanya Pang Xi, Huachi, tetapi juga orang lain yang terpana. Bukankah pertarungan sudah berakhir? Apa yang dikatakan Luming belum berakhir? Duel populer sudah berakhir, tapi duelku baru saja dimulai. Luming tersenyum, lalu bangkit dan melompat ke platform pertempuran di bawah. Setelah beberapa tarikan napas, Luming naik ke panggung perunggu. Apa yang kamu lakukan, kakak seperguruan Luming? Jalan Pang Xi leng-leng. Orang lain di tepi juga sedikit terpana. Sepertinya Luming ingin menantang panggung perunggu hari ini. Pada saat ini, mata Huachi sangat cerah, dengan esensi yang cemerlang, dan pada saat yang sama, dengan sedikit keterkejutan. Apa, kakak seperguruan Luming ingin menantang platform perunggu? Pang Xi terkejut. Orang lain di dekatnya juga terkejut. Semua murid dari 4 akademi di sekitar platform perunggu sudah siap meninggalkan arena. Saat ini, mereka tiba-tiba melihat sesosok terbang ke atas panggung. Mereka semua tercengang. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan di panggung perunggu sekarang? Mengapa? Bukankah itu Luming? Pendatang baru tahun ini Wang Luming. Ternyata dia adalah Luming. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan menantang panggung perunggu? Tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah raja baru, dia hanya raja baru tahun ini. Masih terlalu dini untuk menantang panggung perunggu. Tidak buruk. Di sekitar, ada diskusi, tetapi awalnya pindah dari pantat, dan duduk lagi. Di atas panggung, wasit Parubaya yang akan pergi, dan popularitas yang telah mencapai ujung panggung, mau tidak mau berhenti. Luming, apa yang ingin kamu lakukan di atas panggung? Wasit Parubaya bertanya sambil tersenyum. Penatua, Luming mendaftar untuk menantang panggung perunggu. Luming Yibao Kuan lakukan. Begitu pidato ini diucapkan, seluruh adegan mendidih. Nes, kami benar-benar ingin menantang panggung perunggu. Terlalu sombong, terlalu cemas. Luming hanyalah raja baru tahun ini. Apakah kamu ingin menantang panggung perunggu? Ini terlalu mendesak. Menurut aku, temperamen seorang anak adalah ketika dia melihat popularitas dan kesuksesan yang terus-menerus, dia bergegas maju. Sekarang dia menantang, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Itu belum tentu benar. Kudengar dia menghancurkan bangunan bulan bintang lebih dari 3 bulan yang lalu, dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang tidak lebih lemah dari 9 master bela diri. Jadi apa? Apa gunanya kekuatan bertarung Zhou di panggung perunggu? Siapa yang berada di panggung perunggu pada pertemuan itu, yang kekuatan tempurnya lebih rendah dari guru seni bela diri? Aku akui bakat Luming, tapi bagaimanapun juga, dia baru mulai tahun ini. Jika 1 tahun lagi berlalu, aku tidak menyangkal bahwa dia akan dapat mencapai daftar perunggu seperti dia populer, tetapi sekarang, hampir tidak mungkin. Jika kamu ingin menantang meja perunggu, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi. Jika ada bahan alami dan harta bumi apapun, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi kamu, tetapi seni bela diri dan seni rahasia kamu perlu waktu untuk dipahami. Manakah dari mereka yang ada di daftar perunggu yang dapat mengembangkan seni bela diri metafisik yang tidak berbakat dan membutuhkan banyak waktu untuk mewujudkan kesuksesan? Mungkin dia hanya ingin memenangkan beberapa pertandingan dan kemudian berhenti. Berhenti setelah memenangkan beberapa pertandingan. Dia adalah raja baru, bukan murid biasa. Jika dia hanya memenangkan beberapa kemenangan berturut-turut dan berhenti, akan lebih baik untuk tidak tampil di atas panggung dan lebih memalukan. Itu juga. Ada banyak keributan di tempat kejadian, tetapi diskusi hampir berantakan. Mereka semua berpikir bahwa Luming terlalu impulsif untuk ditantang sekarang. Sebaliknya, dia harus tertidur seperti yang populer, menunggu sampai kekuatan tempur mencapai tingkat tertentu, dan kemudian meledak dan membuat percikan besar. Di tribun selatan, Pang Xi dan yang lainnya masih linglung. Huachi, berapa banyak kemenangan berturut-turut yang bisa dimenangkan kakak laki-laki Luming? Bisakah kamu mencapai daftar perunggu? Tanya Pang Xi leng-leng. Luming, aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi dan lagi, tapi dia bukan orang yang impulsif. Karena dia sudah naik, dia pasti memiliki jaminan. Jalan Huachi.
Meski dikatakan demikian, namun di mata Huachi, masih tersisa warna keterkejutan. Itu juga benar, aku juga percaya pada kakak seperguruan Luming. Pang Xi menggaruk kepalanya. Mendengar dua orang lainnya, mereka merasa terlalu buta. Bab 100. Tribun Timur. Luming, ini Luming, bajingan kecil. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia benar-benar datang untuk menantang panggung perunggu. Di sisi Yao Tianyu, pemuda berjubah merah itu berteriak. Itu di luar kemampuan kita, tapi itu benar. Kita bisa mengirim seseorang untuk membunuhnya. Bagaimana menurutmu, kakak seperguruan Yao? Pemuda lain berkata dengan dingin, lalu menatap Yao Tianyu. Melihat Luming di peron, Yao Tianyu menunjukkan kesempatan di matanya dan berkata, ya. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Luming. Sekarang Luming berada di panggung perunggu, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Di tribun di arah lain, beberapa jenius di daftar perunggu juga memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Di panggung perunggu. Luming, apakah kamu benar-benar ingin menantang panggung perunggu? Wasit Parubaya bertanya dengan heran. Tidak buruk. Luming mengangguk lagi. Yah, karena kamu sudah memutuskan sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Mari kita mulai tantangannya sekarang. Wasit Parubaya hanya mengumumkan. Di tepi platform pertempuran, dia sangat populer. Dia menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Matanya bersinar, kemudian dia pindah dan terbang ke tribun utara. Dia mendongak dengan penuh minat. Saat ini, wasit telah mengumumkan bahwa adegan itu sunyi, dan mereka semua melihatnya dengan serius. Tadi, Raja baru terakhir baru saja berhasil masuk daftar perunggu. Segera, Raja baru tahun ini mulai menantang lagi. Sangat menarik untuk memikirkannya. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah sekolah pedang Suanyuan. Luming, seberapa jauh kita bisa pergi? Banyak orang penasaran. Siapa yang akan melawanku duluan? Luming melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras. Tantangan tahap perunggu, 5 game pertama, lebih kasual, siapapun bisa menantang. Tapi setelah 5 pertandingan, kami harus memiliki kemenangan beruntun yang sama untuk saling bertarung. Kalau tidak, kami tidak bisa menunjukkan kekuatan kami sama sekali. Orang-orang di bawah divisi seni bela diri diam. Meski menurut mereka Luming tidak bisa memenangkan beberapa pertandingan, kekuatan Luming masih ada. Beberapa bulan yang lalu, dia sudah memiliki 9 kekuatan divisi seni bela diri. Aku akan melawanmu. Sesosok dengan cepat melompat ke peron. Itu Duanmu Jinming dari Akademi Macan Putih. Dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai pertengahan seni bela diri kelas 9. Begitu pria itu naik ke atas panggung, ada tangisan di sekelilingnya. Duanmu Jinming berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya sedikit pucat dan matanya suram. Dia menatap Luming dan berkata sambil mencibir, Luming, kamu tidak tahu bagaimana menanggungnya. Kamu harus datang untuk menantang panggung perunggu sekarang. Haha, aku akan menghentikanmu dari adegan pertama. Yang baru raja akan menantang panggung perunggu. Hal seperti itu pasti akan membuat rekor sekolah pedang Suanyuan, yang akan bertahan selamanya. Petik 2. Nada Duanmu Jinming penuh cibiran dan ejekan. Seperti yang diharapkan, kamu adalah keluarga Duanmu pertama yang muncul, tetapi aku menemukan bahwa keluarga Duanmu kamu memiliki satu kesamaan, yaitu, kamu tidak memiliki keterampilan sama sekali, tetapi kamu murni seperti api dan hijau murni seperti membual. Jalan ringan Luming. Begitu pidato ini keluar, orang-orang dari keluarga Duanmu di tempat kejadian sangat marah. Sial, sial, aku berani memandang rendah keluarga Duanmuku. Duanmu Jinming, beri aku tangan yang keras, hapuskan dia, beritahu dia kekuatan keluarga Duanmuku. Bunuh dia. Mata Duanmu Jinming suram, dan berkata dengan dingin, Luming, kamu akan membayar mahal untuk kata-katamu. Duanmu Jinming, sarung pedang panjang, pedang putih menembus pedang, sangat tajam. Dengan lambaian tangannya, pedang besar Luming, sepanjang 1 meter dan 5 meter, muncul di tangannya. Pedang besar ini ditinggalkan oleh Zheng Qian sebelumnya. Kamu tidak harus menggunakan petasan untuk menghadapi antek sekecil itu. Selain itu, Luming juga ingin mencoba melihat apakah dia dapat mengerahkan kekuatan pedang Liu Guang dengan pedang sebesar itu setelah tubuhnya ditingkatkan. Yah, aku tidak perlu banyak bicara tentang aturannya. Sekarang duel dimulai. Wasit Parubaya mengumumkan. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Ada lebih dari 10 kompetisi di masa depan. Luming berkata dengan lemah. Nadanya penuh dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak memandang Duanmu Jinming. Dia juga mengatakan bahwa Houman mengadakan lebih dari 10 kontes, seolah-olah dia bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Nes, ini gila. Tidak, itu terlalu sombong. Namun, semakin sombong dia, semakin dia akan kalah. Itu akan menjadi aibnya sendiri. Di sekeliling, ada banyak diskusi. Sialan, aku akan menjagamu. Duanmu Jinming meraung, bergerak, dan terus berlari menuju Luming. Pedang harimau. Duanmu Jinming berteriak, dan pedangnya dipotong. Di pedang itu, ada bayangan samar seekor harimau.
Ini sangat kuat. Itu memotong di Luming. Di tengah seni bela diri kelas 9, apakah ini kekuatannya? Luming sedikit memutar sudut mulutnya dan memotongnya dengan pedang. Pedang ini sangat langsung. Ini bukan teknik pedang apapun. Itu hanya potongan acak. Ini benar-benar kekerasan. Kapan? Pedang itu langsung dipotong di pedang Duan Mu Jinming. Kemudian orang-orang dapat melihat bahwa pedang Duan Mu Jinming bengkok dan berubah bentuk, dan tubuh pedang itu mengenai dada Duan Mu Jinming dengan keras. Mata Duan Mu Jinming tiba-tiba menonjol. Ledakan. Dengan raungan, tubuh Duan Mu Jinming seperti cangkang. Itu terbang mundur dan terbang lebih dari 20 meter. Kemudian dia meluncur di peron lebih dari 10 meter dan jatuh. Tiba-tiba, itu seperti kesunyian sesaat. Bahkan, banyak orang masih meneriakkan kata-kata arogan Luming, tetapi pada saat ini, ekspresi mereka sangat kaku. Satu pedang, sebenarnya hanya satu pedang biasa, langsung meledakkan Duan Mu Jinming dari platform pertempuran. Apakah itu terlalu kuat? Apakah celahnya terlalu besar? Bagus, kakak bela diri Luming sangat kuat. Pangsi bereaksi dan berteriak dengan penuh semangat. Pada titik ini, orang lain bereaksi. Bukankah itu terlalu bagus? Sebuah solusi untuk Duan Mu Jinming. Memang, sepertinya aku meremehkan Luming. Menurut pendapatku, Luming harus memiliki kekuatan tahap selanjutnya dari Master Seni Bela Diri kelas 9, dan bahkan puncak dari Master Seni Bela Diri kelas 9. Kekuatan ini, menang 5 kali berturut-turut, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Raja baru adalah raja baru. Kami masih meremehkannya. Banyak dari wajah mereka berubah serius, dan mereka yang membenci Luming sebelumnya merasa wajah mereka sedikit merah. Siapa lagi yang akan bertarung? Luming bahkan tidak melihat ke arah Duan Mu Jinming yang telah jatuh dari platform pertempuran, tetapi terus melihat sekeliling. Aku akan melakukannya. Kemudian seorang pemuda melompat ke atas panggung. Adik laki-laki Luming, tolong beri aku lebih banyak nasihat. Pria muda ini memiliki kultivasi Jiu Chong yang terlambat, tetapi dia tidak berani membenci cara Luming yang sopan. Ya silahkan. Luming berkata sambil tersenyum. Ledakan. Pemuda ini, menggunakan sebatang besi, melambaikannya, melolong dan memiliki gengsi yang luar biasa. Luming sedikit sopan kepada pemuda itu, dan setelah 10 gerakan, dia tersingkir dari panggung. 2 kemenangan berturut-turut. Bab 101. Di panggung timur, wajah Yao muram. Sialan, Luming telah meningkat pesat hanya dalam beberapa bulan. Kakak seperguruan Yao harus membunuhnya. Kalau tidak, dia mungkin bisa mencapai daftar perunggu setelah beberapa saat. Di pinggir jalan pemuda berjubah merah. Biarkan Jiang Hao pergi. Seorang pria muda menyarankan. Yao Tianyu mengangguk dan memerintahkan, Jiang Hao, kamu naik, jangan pegang tanganmu, jangan biarkan Luming memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Di tepi, seorang pemuda kurus dengan senyum dingin berkata, jangan khawatir, kakak seperguruan Yao, aku tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan untuk mengatakan, mengaku kalah. Setelah mengatakan itu, tubuhnya seperti hantu, yang dengan cepat berkedip beberapa kali, dan kemudian muncul di platform pertempuran. Bukankah ini Jiang Hao? Jiang Hao dari Akademi Qinglong. Ya, itu dia. Bagaimana dia melakukannya? Luming dalam bahaya. Jiang Hao memenangkan 5 pertandingan berturut-turut setahun yang lalu, tapi aku tidak tahu mengapa. Dia tidak pernah ambil bagian dalam tantangan perunggu di tahun ini, jadi skornya otomatis dibatalkan, tapi kekuatannya pasti di atas 5 kemenangan beruntun. Tampaknya Yao Tianyu bergerak. Luming pernah sangat menyinggung Yao Tianyu. Mari kita lihat bagaimana Luming menghadapinya. Begitu Jiang Hao muncul di atas panggung, terjadi diskusi panas. Yao Tianyu memintamu untuk datang. Luming menatap Jiang Hao. Baru saja, dia melihat Jiang Hao di samping Yao Tianyu. Haha, Luming, aku tidak ada di sana terakhir kali aku berada di gedung Xingyue. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat, tapi belum terlambat. Jika kamu ingin mengaku kalah, kamu harus menyerah sekarang. Tunggu sebentar menit, aku tidak akan memberimu kesempatan. Jiang Hao tersenyum dingin. Itulah yang ingin kuberikan padamu. Jalan ringan Luming. Pada titik ini, wasit mengumumkan start. Sua. Begitu suara wasit jatuh, sosok Jiang Hao menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, jaraknya lebih dari 20 meter. Kemudian dia berkedip lagi dan mencapai Luming. Ini sangat cepat, seperti hantu. Kong. Pada saat ini, Jiang Hao tiba-tiba mencabut pedangnya dari pinggangnya. Ini adalah pedang lembut, yang melilit pinggang Jiang Hao. Saat ini, tiba-tiba ditarik keluar, membuat orang tidak bisa membela diri. Selain itu, metode tubuh Jiang Hao sangat cepat, seperti seorang pembunuh yang berjalan dalam kegelapan. Bahkan jika kultivasinya lebih tinggi darinya, dia juga harus mengikuti jalannya. Sayangnya, Luming bukanlah orang biasa. Streamer terbaik. Luming menggunakan pedang raksasa untuk membuat gerakan pedang Liu Guang tercepat. Di masa lalu, pedang tipis digunakan untuk melakukan pedang Streamer. Sekarang,
Itu adalah pedang raksasa dengan kecepatan yang sama, tetapi raungan pedang itu berdengung, seperti guntur. Oh! Sebuah kepala terbang tinggi, lalu berguling ke bawah peron, hanya menyisakan mayat tanpa kepala, memercikkan darah setinggi 10 kaki. Satu gerakan lainnya, membunuh Jiang Hao, yang memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Kali ini, bahkan beberapa mata jenius di daftar perunggu itu bermartabat. Teknik pedang yang cepat, kekuatan yang kuat. Kultivasi pedang Lu Ming tidak begitu bagus, tetapi kekuatan ledakannya terlalu kuat, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam kecepatan teknik pedangnya dan membunuh Jiang Hao dengan satu pedang. Apakah dia mempraktikkan cara membangun tubuh? Beberapa jenius dari daftar perunggu berbisik satu demi satu. Ming Shenlu. Wasit Parubaya mengumumkan bahwa dia kemudian mengirim orang untuk membersihkan platform pertempuran dan membawa pergi tubuh Jiang Hao. Menyentuh. Di tribun timur, Yao Tianyu menamparkan sandaran tangan kursinya dengan keras, dan semangat aslinya menyembur keluar dan menghancurkan sandaran tangan. Jika aku tidak salah, Lu Ming seharusnya berlatih cara membangun tubuh. Dia dasi membuka mulutnya. Iya, dia pasti sudah berlatih cara binaraga, kalau tidak dia tidak akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, dia tidak berlatih cara latihan fisik terakhir kali, dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat hanya dalam 3 bulan. Dia seri, jika Lu Ming memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, kamu naik dan selesaikan dia. Perintah Yao Tianyu. Ya. Dia mengangguk. Saat ini, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke tribun timur. Yao Tianyu, mengapa kamu harus mengirim seseorang untuk mati? Jangan khawatir, giliranmu segera. Kata Lu Minglang. Provokasi, ini provokasi telanjang. Seluruh mata penonton, tiba-tiba, dari tubuh Lu Ming ke tubuh Yao Tianyu. Mereka tidak bisa tidak memikirkan persahabatan dan kebencian antara Lu Ming dan Yao Tianyu lebih dari 3 bulan lalu. Menarik. Banyak orang yang menantikannya. Uang baru tahun ini, terlalu kuat, sebenarnya berani berbicara dengan Yao Tianyu seperti ini, aku tidak tahu apa akibatnya. Hahaha. Yao Tianyu sangat marah dan tertawa. Niat membunuhnya tidak ditutup-tutupi. Dia mencibir, Lu Ming, aku sangat berharap kamu bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan menantang aku di daftar perunggu. Pada saat itu, aku akan memberitahu kamu apa itu keputusasaan. Yao Tianyu, kamu dan anjingmu benar-benar berbudi luhur. Baru saja Jiang Hao menyuruhku untuk mengakui kekalahan secepat mungkin, jika tidak, tidak akan ada kesempatan. Akibatnya, fakta membuktikan bahwa dia hanyalah orang yang tidak kompeten dengan mulut menggelegak. Sekarang kamu sama, burung dari bulu berkumpul bersama. Lu Ming mengusap bibirnya. Lu Ming, kita lihat siapa yang menggelegak. Yao Tianyu bersenandung sangat dingin, wajah muram, tidak ada lagi kata. Lu Ming tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling dan berkata, sekarang, siapa yang akan bertarung denganku? Lapangan menjadi tenang. Kamu melihat aku melihat kamu, untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar naik. Kekuatan bertarung Lu Ming juga baru saja terungkap. Jiang Hao dibunuh dengan satu pedang. Benar-benar ada 7 kemenangan berturut-turut, bahkan 8 kali berturut-turut. Siapa yang akan naik untuk mencari pelecehan? Setelah setengah suara, seorang pemuda melompat ke atas panggung. Tetapi pemuda itu sangat sopan dan berkata, adik laki-laki Lu Ming adalah naga ras manusia. Aku tahu aku bukan lawan dari adik laki-laki Lu Ming. Tapi aku tidak bisa menahan rasa gatal. Aku ingin bersaing dengannya. Aku harap adik seperguruan Lu Ming akan menunjukkan belas kasihan. Tangan yang dipanggil untuk tidak tersenyum, yang lain sopan, Lu Ming juga menunjukkan senyuman, berkata, sopan, maka kita akan berdiskusi. Kekuatan pemuda itu tidak lemah. Setelah kompetisi, Lu Ming dengan sengaja mengeluarkan air, dan setelah lebih dari selusin gerakan bersamanya, pemuda itu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Selanjutnya, tidak ada kendala. 5 berturut-turut, 6 berturut-turut, 7 berturut-turut. Akhirnya, 8 berturut-turut. Orang-orang di belakang ini sangat sopan dan tidak memiliki keluhan dengan Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi menang dengan keunggulan yang lemah. Terutama di pertarungan ke-8, Lu Ming menekan kultivasi seorang tuan muda yang telah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Setelah lebih dari 30 gerakan melawannya, Lu Ming menang dengan selisih yang lemah. Ini membuat banyak orang berpikir bahwa kekuatan tempur Lu Ming seharusnya sekitar 8 kemenangan beruntun. Lu Ming tersenyum, jika tidak, bagaimana ikan besar bisa rontok? Dia mengikat, kekuatan Lu Ming mungkin ada di bawah. Ayo pergi. Perintah Yao Tianyu. Jangan khawatir, kakak bela diri Yao. Aku akan menghancurkan tulang-tulang seluruh tubuhnya. Dia mengikat senyum kejam, dan kemudian pergi ke platform pertempuran. Bab 102. Dia melakukannya, dan dia melakukannya.
Sekarang beberapa dari kalian dapat melihat bahwa tubuh ikatnya sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Lu Ming tampaknya telah berlatih cara membangun tubuh. Siapa yang bisa menang? Sulit untuk mengatakan bahwa dia memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Itu beberapa bulan yang lalu, dan sekarang harus lebih kuat. Tapi Lu Ming, raja baru tahun ini, telah meningkat terlalu cepat. Sungguh menakjubkan. Tidak ada yang tahu apakah dia punya kartu, jadi sulit untuk mengatakannya. Ya, tidak sia-sia hari ini. Semua orang menatap panggung dengan penuh minat. Lu Ming, yang mengejutkan semua orang, hanyalah murid baru tahun ini. Dia telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut. Selama kamu memenangkan 2 pertandingan lagi, kamu akan dapat menyerang lempengan perunggu, yang jarang terjadi dalam sejarah sekolah pedang Suanyuan. Orang-orang khawatir tentang apakah dia bisa menang atau tidak. Dia mengikat, bisakah kamu menghentikannya? Di platform pertempuran, Lu Ming dan dia berdiri berhadapan satu sama lain. Lu Ming, terakhir kali kamu diselamatkan oleh Mulan. Kali ini, aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Dia dasi menunjukkan senyum kejam. Lu Ming menyentuh dahinya tanpa berkata-kata dan berkata, lihat, datang lagi. Seperti yang aku katakan tadi, burung dari bulu berkumpul bersama. Apakah ini yang Yao Tianyu ajarkan kepada kamu? Izinkan aku mengajari kamu bahwa itu adalah hak yang kuat untuk mengatakan ini, dan yang lemah tidak berhak mengatakan hal-hal ini. Haha. Ada ledakan tawa di sekitar. Kata-kata Lu Ming jelas menyindir Yao Tianyu, yang sangat menarik. Kamu akan segera mengerti siapa yang kuat. Wajah Tai sangat suram. Apakah itu? Apa yang kamu kuasai adalah tubuhmu dan tinjumu. Lalu aku akan melawanmu dengan tinjuku. Lu Ming tersenyum tipis, dan kemudian dengan lambaian tangannya, pedang itu menghilang. Menghadapi dia mengikat dengan tangan kosong. Langkah ini, biarkan adegan lagi menjadi berisik. Apa? Lu Ming bahkan tidak menggunakan senjata. Apakah dia akan bertarung dengannya? Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kebijaksanaan. Lu Ming terlalu meremehkan musuh. Bukankah itu berdasarkan kekurangan dan kekuatannya sendiri? Pada akhirnya, masih terlalu terburu-buru untuk bertindak. Kurasa tidak. Lu Ming tidak terlihat seperti orang yang tidak bijaksana. Tribun Timur. Haha, Lu Ming benar-benar mencari kematian. Aku tidak menyangka dia akan sebodoh itu untuk bersaing dengan dia mengikat. Bodoh. Kupikir dia karakter. Di sekitar Yao Tianyu, orang-orang muda berjubah merah dan yang lainnya tertawa sinis. Mata Yao Tianyu berkilat, alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak berbicara. Di platform pertempuran, dia melihat bahwa Lu Ming telah mengumpulkan pedangnya. Dia sangat gembira dan menangis, Lu Ming, ini yang kamu katakan. Jangan menunggu sebentar untuk menyesal. Pada awalnya, dia hanya memiliki 60% atau 70% kepercayaan diri untuk mengalahkan Lu Ming, tetapi sekarang Lu Ming benar-benar menyerahkan pedangnya, dia langsung merasa bahwa dia memiliki peluang 10% untuk membunuh Lu Ming. Bagaimana dia tidak menyukainya? Lu Ming, ini adalah irama khas mencari kematian. Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kata-kataku, tapi jangan mengaku kalah nanti. Mulut Lu Ming dengan sedikit senyum yang tidak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, jika aku mengambil inisiatif untuk mengaku kalah hari ini, aku akan turun dari sini. He Tieli takut Lu Ming akan bertobat. Namun di tribun, alis Yao Tianyu semakin kencang. Aku tidak tahu mengapa. Melihat ekspresi tenang dan tenang Lu Ming, firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Pada titik ini, wasit mengumumkan start. Haha, ambil pukulannya. Dia mengikat meraung dan otot-ototnya membengkak. Di kulitnya, ada cahaya hitam pekat, yang membuat ototnya terlihat seperti potongan besi hitam, yang membuatnya terlihat seperti monster baja. Menyentuh. Menyentuh. Dia mengikat langkah ke depan. Setiap langkah berjarak 10 meter. Setiap langkah di platform pertempuran membuat gemuruh keras. Setelah beberapa tarikan napas, dia bergegas ke tubuh Lu Ming, tinjunya yang besar, menuju kepala pendaratan Ming, dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat ini, Lu Ming Chai mengepalkan tinjunya, yang diarahkan ke tinjunya. Ledakan. Kedua tinju, bang berat bersama-sama, mengeluarkan raungan sengit. Hati setiap orang melompat, mati menatap dua orang, di dalam hati semua terlintas pikiran, bisakah Lu Ming melawan? Tapi segera, mereka tahu jawabannya. Sosok yang kuat, 5 atau 6 langkah berturut-turut kembali berdiri teguh. Sosok ini sebenarnya dia ikat, dan sosok Lu Ming bahkan tidak bergetar. Desis. Suara menghisap udara dingin dipancarkan. Udara tampak mengeras pada saat ini. Hampir semua orang membuka mulut mereka, cukup besar untuk memasukkan telur bebek, dan mata mereka melebar, dan mata mereka hampir melotot. Ini luar biasa. Lu Ming menyerahkan senjatanya dan bertarung dengan tinju. Bagaimana Ti bisa mundur 5 atau 6 langkah? Apakah Lu Ming juga berlatih tinju? Apakah Lu Ming lebih kuat dari yang dia ikat?
Tapi itu tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar bahwa Lu Ming memiliki cara untuk mengolah tubuh sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu 3 bulan lalu. Tetapi hanya dalam waktu 3 bulan, bagaimana tubuh dapat dikultivasi sedemikian rupa? Kecuali itu hadiah. Ah, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Dasinya didorong mundur oleh Lu Ming dengan tinjunya. Melihat mata terkejut di sekelilingnya, dia merasa sangat terhina. Dia membenci Lu Ming sampai ke sum-sum tulang. Dia mengirimkan raungan marah. Tangannya dimasukkan ke pinggangnya dan sepasang petinju logam dikenakan di tangannya, dan dia bergegas menuju Lu Ming. Dalam prosesnya, darahnya keluar. Darah beruang raksasa level 4, sehingga kekuatannya kembali meningkat 40%. Kalau begitu bermainlah denganmu. Mulut Lu Ming, selalu dengan jejak senyum acuh tak acuh, gerakan pikiran hati, kekuatan dan beberapa poin, pukulan ke arah dasi He. Dengan tangan kosong, dia mengikatkan sarung tangan prajurit roh. Ledakan. Tinju kedua pria itu saling memukul untuk kedua kalinya. Ada raungan yang lebih keras dari tadi. Kemudian, di tempat kedua tinju itu berbenturan, momentum yang kuat pecah, seperti angin kencang dan menyapu ke segala arah. Beberapa murid yang dekat dengan aku hampir tersapu angin kencang. Hati-hati. Ada banyak kebisingan, dan para murid ini menggunakan keterampilan mereka untuk menahan angin kencang. Di platform pertempuran, Lu Ming dan dia sedikit goyang. Ini bahkan diblokir, Lu Ming diblokir lagi. Sungguh luar biasa bahwa Lu Ming bahkan tidak mengeluarkan darah. Dia tiadu sudah mengeluarkan darah, dan dia tiadu mengenakan sarung tangan prajurit roh. Itu terlalu kuat. Lu Ming terlalu kuat. Selama dia bisa bertahan selama 2 menit dan menunggu sampai kekuatan darahnya habis, dia akan menang. Bagus, datang lagi. Suara samar Lu Ming keluar. Tinju beruang, mati. Dia mengikat mengaum dan meledak lagi. Kejutan di hatinya lebih kuat dari orang lain. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan cepat, atau dia akan kalah setelah 2 menit. Dia mengikat putus dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Lu Ming mengeluarkan pukulan lain, yang dia berikan kekuatan lain. Akibatnya, dia terjepit ke belakang. Bab 103. Hari ini, pencapaian Lu Ming telah mencapai tahap awal seni bela diri kelas 8, dan dengan kekuatan Zanlong Zhenjue, Lu Ming telah melampaui seniman bela diri tingkat 9 teratas dalam budidaya ki sejati. Tapi tubuh daging Lu Ming telah mencapai 2 tingkat kecil Cheng, dia menyetrika, baru kemudian satu produk penyempurnaan besar. Dalam 2 aspek ini, Lu Ming melampaui dasinya. Oleh karena itu, Lu Ming dapat dengan mudah menekan ikatannya tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengikat, berdasarkan kekuatanmu, dapatkah kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang kuat? Seperti yang aku katakan, tidak ada perbedaan antara kamu dan Jiang Hao. Suara Lu Ming berdering, biarkan dia mengikat meraung tak henti-hentinya, dengan putus asa menuju Lu Ming. Aku tidak mempermainkanmu, ini hampir berakhir. Lu Ming berbicara dengan lembut, dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Ledakan, ledakan. Lu Ming terus-menerus menampilkan tinju naga yang menyala. Di tinjunya, ada sekelompok kimera asli yang dibungkus. Setiap tiupan, terdengar samar-samar suara nyanyian naga. Dia mengikat tidak bisa menahannya sama sekali, dan tubuhnya terus mundur. Setelah lebih dari 10 tinju, tenggorokannya terasa manis dan mulutnya mengeluarkan darah. Dia dasi akan kalah. Semua orang yang hadir menyaksikan adegan ini dalam diam. Mereka tahu bahwa kekalahannya telah diputuskan dan dia tidak dapat kembali ke surga. Menyentuh, menyentuh. Setelah beberapa pukulan, dasinya bergetar dan darah di udara meluap. Saat ini, dia benar-benar ingin mengakui kekalahan secara langsung, tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja dia katakan, mengaku kalah, dia menahan diri. Lu Ming mencibir dan tiba-tiba menambahkan kekuatan lain. Penghapusan kartu. Lengan dasinya mengeluarkan suara patah tulang, dan tubuhnya mundur berturut-turut. Lu Ming bergegas dan memukul perutnya dengan kepalan tangan. Dia berteriak, tubuhnya yang kuat terbang lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras di platform pertempuran, yang membuat platform pertempuran memancarkan getaran keras. Lu Ming melangkah keluar dan datang ke dasinya. Menatap dasinya, Lu Ming berkata dengan senyum ringan, kamu baru saja mengatakan ingin mencubit tulangku. Tidak ada bab. Aku menyerah. Aku menyerah. Dia mengikat menatap mata acuh tak acuh Lu Ming. Hatinya dingin. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, mengaku kalah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengaku kalah, Lu Ming benar-benar akan mencubit tulangnya. Oh, menyerah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu melanggar kontrak, aku tidak keberatan melanggar kontrak. Lu Ming mencibir. Dia mengikat terlihat jelek sampai mati. Dia mengatakan sebelumnya bahwa jika dia mengaku kalah, dia akan berguling dari platform pertempuran. Tetapi pada saat itu, dia pikir dia akan menang. Dia tidak berpikir dia akan kalah, jadi dia mengatakan itu.
Sekarang dia benar-benar kalah. Di depan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa melakukannya? Tetapi jika tidak, Lu Ming dapat menganggap ini sebagai alasan dan terus menyerangnya. Lu Ming, jangan pergi terlalu jauh. Lebih baik menjadi laki-laki. Di mimbar, Yao Tianyu berdiri dan berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin menjadi seseorang? Yao Tianyu, sebelumnya, mengapa kamu tidak tetap di telepon? Sekarang laki-lakimu berbaring di kakiku seperti anjing, tapi aku berdiri dan mengatakan pria seperti apa yang harus tetap tinggal di baris. Omong kosong macam apa itu? Lu Ming melirik Yao Tianyu dan berteriak padanya. Wajah Yao Tianyu langsung jelek dan suram. Yao Tianyu, kamu tidak perlu bicara omong kosong di sana, karena giliranmu sebentar lagi. Setelah itu, Lu Ming berhenti menatap Yao Tianyu dan terus melihat dasinya, berkata, apakah kamu akan berguling atau tidak? Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi sendiri. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dalam prosesnya, wasit Parubaya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga akan menjunjung tinggi semua kesepakatan yang dicapai di atas panggung. Tunggu, aku pergi. Aku akan pergi dari sini. Dia mengikat tiba-tiba berteriak. Alih-alih diinterupsi oleh Lu Ming, dia akhirnya memilih untuk berguling. Segera, dia sangat terhina untuk berguling di atas peron, kikuk dan konyol, menggulung lusinan lingkaran, dan kemudian menjatuhkan diri ke peron. Seluruh hadirin tercengang dan setengah keras sebelum ledakan tawa. Wajah dasinya memerah, dan dia tidak punya wajah untuk tinggal. Dia berlari keluar dari platform perunggu. Setelah hari ini, dasinya akan menjadi bahan tertawaan. Di tribun, mesin pembunuh Yao Tianyu terlalu kuat untuk diubah. Dia dasi adalah laki-lakinya, dia dasi dipermalukan, dan dia juga dipermalukan. Lu Ming, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki. Yao Tianyu meraung di dalam hatinya, dan kesempatan untuk membunuh tidak ada bandingannya. Saat ini, wasit mengumumkan bahwa Lu Ming Sheng. Lu Ming telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, dan hanya selangkah lagi untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Banyak orang menantikannya. Dalam sejarah sekolah pedang Xuanyuan, tidak banyak orang yang bisa mencapai daftar perunggu di tahun pertama. Dalam dekade terakhir, hanya ada satu orang. Itu sekarang adalah salah satu murid tingkat emas dari Sekte Pedang Xuanyuan, dan master pertama dari semua murid Sekte Pedang Xuanyuan. Dia dikenal sebagai Feng Wuji, salah satu dari 6 pahlawan matahari yang terik. Feng Wuji adalah seorang jenius sejati. Lu Ming, bisakah kita mencapainya? Di game berikutnya, Lu Ming akan bertarung melawan yang kuat yang telah memenangkan 9 game berturut-turut. Siapa yang akan datang ke pertarungan pertama jika kamu menang 9 kali berturut-turut? Wasit Parubaya mengumumkan. Setengah nada, tidak ada yang bicara. 9 kemenangan berturut-turut dan 10 kemenangan berturut-turut hanya berjarak 1 pertandingan. Tentu saja, kita harus berhati-hati dan bijaksana. Kalau tidak, jika kita kalah, kita akan kehilangan semua pencapaian kita sebelumnya. Kekuatan Lu Ming tidak terduga. Para murid yang memenangkan 9 pertandingan berturut-turut tidak yakin, jadi mereka tidak akan bermain dengan mudah. Setelah menunggu setengah dering, tidak ada yang maju. Wasit berkata, baiklah, karena tidak ada yang muncul atas inisiatifnya sendiri, aku akan mengundi. Siapapun yang menggambar, dia harus muncul. Ini juga salah satu aturan meja perunggu. Jika tidak, beberapa orang memiliki kekuatan yang lebih kuat dan tidak ada yang berani melawan salah satu dari mereka. Bukankah orang ini tidak bisa menyerang daftar perunggu? Saat wasit selesai, seseorang naik ke atas panggung dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Di dalam kotak, ada nama dari 9 murid yang menang berturut-turut. Wasit meraba-raba sejenak dan mengeluarkan tongkat bambu dengan nama di atasnya. Wu Hao, kamu pergi berperang. Suara wasit terdengar di seluruh lapangan. Di tribun barat, seorang pemuda berdiri dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Sekarang aku sudah ditarik, aku hanya bisa bertarung. Wu Hao melompat beberapa kali dan menaiki platform pertempuran. Kakak Lu, tolong. Wu Hao mengepalkan tinjunya, dan wajahnya sangat bermartabat. Lu Ming dapat dengan mudah menekan ikatannya, membuatnya merasakan banyak tekanan. Tolong Lu Mingdao. Saat wasit mengumumkan start, keduanya bertarung bersama. Wu Hao mampu memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Secara alami, dia memiliki keterampilan nyata. Keterampilan tubuhnya, seni bela diri, dan keterampilan pedang semuanya adalah tingkat kuning jempolan, dan telah dikembangkan ke tingkat ke-6. Bakatnya tidak tinggi. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming dan pasti akan gagal. Lu Ming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan pedang besar di tangannya, dia menggunakan teknik pedang Liu Guang. Setelah puluhan gerakan dengan Wu Hao, Lu Ming mengalahkan Wu Hao. Setelah mengalahkan Wu Hao, itu berarti 10 kemenangan beruntun.
10 kemenangan berturut-turut berarti mereka ada di daftar perunggu. Seluruh tempat mendidih. Bab 104. Seluruh panggung perunggu mendidih. Lu Ming benar-benar ada di daftar perunggu. Saat ini, sebenarnya ada 2 raja baru berturut-turut yang masuk dalam daftar perunggu. Yang satu adalah yang terakhir, dan yang lainnya adalah yang ini, yang belum pernah terjadi dalam sejarah sekolah pedang Xuanyuan. Banyak orang menangis untuk bersenang-senang. Tidak sia-sia hari ini. Mereka awalnya untuk melihat apakah pahlawan populer dapat memengaruhi daftar perunggu. Pada akhirnya, pahlawan populer itu tidak gagal memenuhi ekspektasi publik, dan berhasil menembus daftar perunggu Macan Duanmu yang berada di urutan ke-55 daftar perunggu. Awalnya, mereka mengira ini sudah berakhir, tetapi kenyataannya belum berakhir. Karena Lu Ming naik ke atas panggung. Awalnya, tidak ada yang optimis tentang Lu Ming. Dia mengira Lu Ming melihat pemandangan populer dan pergi ke medan perang. Namun, ternyata mereka semua salah. Lu Mingzan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang kuat, menyapu bersih dan langsung bergegas ke daftar perunggu, yang mengejutkan mata semua orang. Banyak kata pengantar mengatakan bahwa Lu Ming sombong, mandiri, tidak mungkin berhasil, dan sebagainya. Sekarang wajahnya ditampar oleh fakta, tetapi mereka tidak peduli. Mereka semua bersemangat untuk melepaskan kegembiraan batin mereka. Nes, itu terlalu kuat. Pada tahun pertama pengenalan, aku berada di daftar perunggu. Dalam 10 tahun terakhir, kakak bela diri Feng Wuji Feng melakukannya sendiri. Siapa kakak laki-laki Feng Wuji? Dia adalah salah satu dari 6 pahlawan matahari yang terik. Aku tidak menyangka Lu Ming bisa melakukannya. Apakah Lu Ming jenius di tingkat kakak bela diri Feng Wuji? Itu belum tentu benar. Beberapa orang bagus pada tahap awal, tetapi potensi di belakang mereka mungkin tidak terlalu kuat. Namun, kinerja Lu Ming sekarang sangat kuat. Faktanya, selain kakak bela diri Feng Wuji, Duan Mulin dari Akademi Harimau Putih juga bisa melakukannya. Hanya saja dia terbangun terlalu dini. Dia dipromosikan langsung menjadi murid tingkat perak, jadi dia tidak menyerang daftar perunggu. Oh, aku juga pernah mendengarnya. Sebagai raja baru tahun ini, Lu Ming telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, dan banyak murid mulai membandingkannya dengan talenta terbaik sepanjang masa. Kakak bela diri Lu Ming sangat kuat dan tak terkalahkan. Di tribun selatan, Pang Xi meraung kegirangan dan memerah karena kegirangan. Saudaraku, apakah kamu kenal kakak bela diri Lu Ming? Di dekatnya, seseorang bertanya kepada Pang Xi, dan ketika dia memanggil Lu Ming, dia sudah membawa kata, kakak bela diri. Tentu saja, kakak seperguruan Lu Ming dan aku adalah teman sekamar di rumah sakit lain yang sama. Pang Xi terlihat bangga. Ini teman sekamar saudara laki-laki Lu Ming. Adik laki-laki Pang, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat memperkenalkan kakak laki-laki Lu Ming kepada kami. Murid lain mendirikan jalan kuda. Di Sekte Pedang Xuanyuan, jika ada pendukung, banyak hal akan lebih mudah ditangani. Lu Ming, seorang murid baru tahun ini, menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Seiring waktu, aku tidak tahu keadaan seperti apa yang bisa dia capai. Banyak orang pintar sudah memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Lu Ming. Haha, aku bisa mencoba ini, tapi aku tidak bisa menjamin apakah kakak laki-laki Lu Ming punya waktu. Pang Xi menyentuh kepalanya. Itu sudah pasti. Kata yang lain. Di ujung batu Pang, mata Huachi juga kaget, di saat yang sama, ada warna kekaguman yang dalam. Di seluruh panggung perunggu, talenta di daftar perunggu memiliki ekspresi yang berbeda. Misalnya, Yan Su, yang berperingkat 50, dan Jidong, yang berperingkat 48, memiliki ekspresi yang bermartabat. Tapi popularitasnya sengit, tapi matanya bersinar lurus, menatap Lu Ming, ada keterkejutan dan kekaguman, juga memiliki rasa perang yang kuat. Adapun Yao Tianyu, wajahnya sangat suram. Pada saat yang sama, kesempatan untuk membunuh di matanya terus menyala. Adapun beberapa talenta teratas di daftar perunggu, mata mereka bersinar, dan aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah menurutmu Lu Ming akan terus menantang? Aku kira begitu. Apakah kamu tidak melihat itu? Dia telah memanggil Yao Tianyu dengan nama sebelumnya. Aku pikir Yao Tianyu yang ingin dia tantang. Jika kamu benar-benar menantang Yao Tianyu, itu akan sangat menarik. Bahkan, menurutku lebih menarik baginya untuk menantang dan menjadi populer. Keduanya adalah raja baru. Ya. Di sekitar, para murid dari halaman keempat mulai menebak apakah Lu Ming akan terus menantang. Pada saat ini, wasit Parubaya mulai mengumumkan, Lu Ming, kamu telah memenangkan 10 pertarungan berturut-turut, kamu telah menembus daftar perunggu. Menurut aturan, kamu sekarang berada di peringkat ke-58. Aku akan melaporkannya ke Songmen sesungguhnya. Sekarang, apakah kamu ingin terus menantang? Wasit Parubaya memandang Lu Ming dan bertanya, matanya penuh dengan seruan. Dia memimpin panggung perunggu selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat semua jenis talenta.
Namun, seperti Lu Ming, dia sangat langka. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Siapa yang akan ditantang Lu Ming? Mungkinkah Yao Tianyu? Benar saja, mata Lu Ming beralih ke Yao Tianyu. Yao Tianyu menatap Lu Ming dengan dingin. Yao Tianyu, aku mengatakan lebih dari 3 bulan yang lalu bahwa aku ingin bertarung dengan kamu. Tetapi pada saat itu, kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kamu. Sekarang, bisakah aku? Lu Ming menatap Yao Tianyu, kata dengan kata. Yao Tianyu berkata dengan suara yang dalam, Lu Ming, aku akui bahwa bakat kamu bagus. Sekarang kamu memiliki hak untuk menantang aku, tetapi menurut kamu, apa omong kosong? Turun dan lawan. Lu Ming langsung menyela kata-kata Yao Tianyu dan berteriak keras bahwa dia sangat kuat. Kapan Yao Tianyu menikmati perlakuan seperti itu, dia diinterupsi oleh Lu Ming dan memintanya untuk berguling untuk bertarung. Dia merasakan ledakan amarah di dadanya, hampir mencekik luka dalam, mengepalkan tinjunya, dan mengeluarkan suara, klak-klak. Lu Ming, apakah kamu berani melawan hidup dan mati? Yao Tianyu meraung. Itulah yang kuinginkan. Keluar dari sini. Lu Ming bangga dengan semangat perang, tanpa sedikit pun rasa takut. Sua. Sosok Yao Tianyu berkedip beberapa kali, dan kemudian muncul di platform pertempuran, di seberang Lu Ming. Apakah kamu benar-benar akan bertarung hidup dan mati? Tanya wasit paruh baya. Tidak buruk. Cara tegas Lu Ming. Hidup dan mati, aku akan membunuh Lu Ming. Cara dingin Yao Tianyu. Baiklah, ayo bertarung hidup dan mati, dan jangan pernah mati. Wasit paruh baya mengumumkan dengan keras. Meskipun, dalam pertempuran hidup dan mati, satu orang pasti akan jatuh, tidak peduli siapa yang jatuh, ini adalah kerugian besar bagi sekolah pedang Suanyuan. Namun, jalan pencaksilat penuh dengan duri dan kesulitan. Setiap orang kuat di puncak dilatih dari hidup dan mati. Para hakim parubaya mengetahui kebenaran ini dengan jelas, dan pejabat senior Sekte Pedang Suanyuan juga mengetahui kebenaran ini dengan jelas. Oleh karena itu, mereka tidak akan mencegah duel hidup dan mati antara murid. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, selama itu pertarungan yang adil, mereka tidak akan menghentikannya. Layak juga untuk mati 10 orang jenius dan melahirkan orang kuat kelas dunia. Dengan suara wasit turun, suasana adegan kembali menyala, mendidih. Lu Ming dan Yao Tianyu memiliki pertarungan hidup dan mati, yang berarti hanya satu orang yang dapat meninggalkan tahap ini hari ini. Di antara mereka, siapa yang bisa menang? Yao Tianyu, dirinya seorang super jenius, adalah salah satu kandidat paling populer untuk bersaing memperebutkan raja baru dalam uji coba bakat baru 2 tahun lalu. Sekarang, aku baru berusia 17 tahun. Aku telah mencapai kultivasi ini. Ini sangat jarang. Lu Ming, bagaimanapun, adalah salah satu jenius super. Raja pemula tahun ini, tepat setelah tahun pertamanya masuk ke daftar perunggu. Pada akhirnya, siapa yang bisa saling menertawakan? Bab 105. Huachi, apakah menurutmu kakak bela diri Lu Ming bisa menang? Di Tribun Selatan, Pang Xi tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Aku tidak tahu. Huachi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Tianyu, sudah lama tidak bermain. Meskipun dia hanya berada di posisi ke-51, tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kartu dasar. Tapi aku perkirakan bahkan jika Yao Tianyu memiliki kartu dasar, dia tidak akan jauh lebih kuat dari Lu Ming. Jalan Huachi. Mengapa? Tanya Pang Xi. Karena Yao Tianyu takut. Takut. Bagaimana dia bisa takut jika dia ingin melawan hidup dan mati Lu Ming? Pang Xi bertanya dengan heran. Itu karena dia ingin bertarung hidup dan mati sehingga dia takut. Bakat Lu Ming terlalu tinggi. Yao Tianyu tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan Lu Ming sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Dia takut pada Lu bakat Ming, jadi dia ingin menyelesaikan Lu Ming sekarang. Huachi menganalisis. Bukankah Lu Ming berbahaya? Wajah Pang Xi berubah. Belum tentu, Lu Ming. Aku sudah melihatnya dari awal. Jalan Huachi. Kali ini, beberapa sosok anggun tampil di Tribun Selatan, namun Mulan dan Feng menari beberapa orang. Jelas, mereka datang dengan tergesa-gesa setelah mendapat kabar bahwa Lu Ming menantang panggung perunggu. Penatua Mulan, kakak perempuan Feng Wu. Pang Xi melihatnya dan langsung menyapa. Mulan, beberapa orang Feng menari, datang ke Pang Xi dan sisi mereka, beberapa orang lainnya dengan cepat memberi jalan ke posisi itu. Lu Ming benar-benar ada di daftar perunggu, tapi sekarang agak terburu-buru melawan Yao Tianyu untuk hidup dan mati. Tarian Feng di mata memiliki seruan, juga memiliki jejak kekhawatiran. Jangan khawatir, Lu Ming, yang berpikiran hati-hati, tidak terlalu impulsif. Terlebih lagi, sejak hari pertama aku bertemu dengannya, dia telah berulang kali melampaui pemahamanku. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku hari ini. Mulan tersenyum.
Senyumnya yang menawan dan tiada taraf membuat sebagian dari sisi siswa laki-laki melihat yang menganga, bahkan ada yang juga meneteskan air liur. Sungguh menakjubkan. Kali ini, di tribun 4 sisi, tidak hanya Mulan dan lainnya, tetapi juga beberapa orang lain datang, bahkan beberapa talenta di daftar perunggu datang. Jelas, mereka datang setelah mendengar berita itu. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Lu Ming dan Yao Tianyu menghembuskan nafas yang kuat pada saat bersamaan. Napas bertabrakan di udara, membentuk angin kencang, menyapu. Lu Ming, sekarang aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Yao Tianyu berteriak, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia melangkah keluar satu langkah dan memotong Lu Ming. Tenda pisau tiba-tiba dipotong. Bilah pucat itu panjangnya lebih dari 10 meter. Itu memotong udara, memotong ruang, dan dengan momentum yang menakutkan, itu memotong ke kepala Lu Ming. Yao Tianyu terkenal dengan keterampilan seni bela dirinya. Dia adalah teknik pedang tingkat rendah, dan dapat mematahkan angin sebanyak 8 kali. Begitu Yao Tianyu mulai, seseorang mulai berteriak. Benar saja, kamu telah menjadi seni bela diri tingkat Xuan. Cobalah kekuatanmu. Mata Lu Ming berkilat, kakinya menginjak dengan berat, dan tubuhnya melesat ke depan, dan pedangnya dipotong di pedang Yao Tianyu. Untuk saat ini, tidak perlu menembak. Kekuatan Lu Ming tidak ada bandingannya. Pedang besar di tangannya seringan apapun. Pedang raksasa itu terpotong dan mengalahkan pedang Yao Tianyu. Pedang itu sangat terpotong di pedang Yao Tianyu. Kapan? Satu gemuruh gemetar bumi, Mars, dua orang pada saat yang sama terbang kembali. Langkah pertama adalah membagi keduanya secara merata. Diblokir, Lu Ming benar-benar memblokir teknik pedang tingkat Xuan Yao Tianyu. Lu Ming benar-benar mempraktikkan cara pelatihan tubuh. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia mengumpulkan seni bela diri dan mengeluarkan kekuatan tempur yang kuat, yang memblokir teknik pedang level Xuan Yao Tianyu. Siapa yang bisa lebih kuat dari tubuh melawan teknik pedang tingkat Xuan? Di sekitar 4 murid halaman, satu persatu mata menatap lapangan. Lu Ming, berapa banyak pisau yang bisa kamu blokir? Yao Tianyu meraung dan menyerang seperti air pasang. Pedangnya melintas dan menembus udara untuk membunuh Lu Ming lagi. Lu Ming memegang pedang besar dan bertarung dengan Yao Tianyu. Kapan? Kapan? Tabrakan keras, kejadian konstan, suara menderu, cahaya pedang yang kuat, melonjak keluar, membentuk badai yang kuat, menyapu segala arah. Di saat yang sama, ada juga pedang dan pedang di atas panggung. Namun, platform pertempurannya sangat sulit. Bahkan prasasti terukir di atasnya. Orang kuat di level seni bela diri tidak bisa dipatahkan. Pedang ki dan cahaya pedang jatuh di atasnya, dan tidak ada jejak. Perang itu sangat sengit. Dalam sekejap, kedua pria itu bertarung lebih dari 30 gerakan, dan mereka semua bersaing ketat. Yao Tianyu, tampaknya keterampilan saber tingkat Xuanmu hanya bisa dikembangkan ke tingkat kedua. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan, lebih baik kamu mati. Lu Ming meraung dan ki sejatinya melonjak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ki sejati dan kekuatan fisiknya pecah sepenuhnya. Tentu saja, Lu Ming tidak menggunakan darah dan apinya. Bersenandung. Pedang memotong kekosongan dan membuat dengungan yang mengerikan. Pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Minggang belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Seseorang berteriak. Mata Yao Tianyu juga membeku, dan kemudian darahnya mengalir. Mantis besar terkondensasi, dan 5 cakra warna darah menyilaukan. Kemudian belalang pergi ke Yao Tianyu, dan Yao Tianyu penuh dengan nafas. Darah meledak. Darah Yao Tianyu adalah mantis pisau ganda, yang bisa mendapatkan banyak keterampilan pedang. Begitu darah menyembur, teknik saber Yao Tianyu menjadi lebih ganas dan kuat. Kapan? Ada raungan lain, dan keduanya mundur bersama. Begitu Lu Ming mundur, dia menginjak kakinya dan membunuhnya lagi. Begitu pula Yao Tianyu. Dua orang seperti dua cangkang, bang berat bersama. Kapan? Kapan? Hanya dengan beberapa tarikan napas, mereka membombardir selusin gerakan berturut-turut. Di tempat kejadian, semua orang menahan nafas dan menatap tanpa berkedip karena terlalu intens dan indah. Ledakan. Langkah lain, tubuh dua orang membentuk getaran, Kiki meluncur mundur lebih dari 10 meter, hanya bentuk tubuh yang kokoh. Yao Tianyu, apakah itu semua kekuatan bertarungmu? Itu benar-benar mengecewakanku. Selama 2 menit berlalu, kekuatan darahmu akan hilang. Dengan apa kamu akan melawanku? Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Begitu suara Lu Ming turun, terdengar gumaman di antara penonton. Lu Ming benar. Setelah waktu ledakan darah Yao Tianyu, bagaimana kita bisa bertarung dengan Lu Ming? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Beberapa anak muda yang mengikuti Yao Tianyu berteriak tak percaya. Hahaha, Lu Ming, aku akui kamu sangat kuat. Senang bisa memaksaku ke tahap ini. Sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya.
Aku ingin menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya di kontes 4 yard 2 bulan kemudian. Merupakan kehormatan bagi kamu untuk menggunakannya pada kamu. Saat ini, bukannya takut, Yao Tianyu tertawa. Kemudian, Yao Tianyu melangkah keluar, dan platform pertempuran meraung. Otot Yao Tianyu membengkak dengan cepat. Di kulitnya, ada cahaya hitam terang. Tubuhnya tampak seperti besi hitam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.